Tokoh utama kita mati sebagai seorang pekerja kantoran dan bangun sebagai Alan Palatio, putra ketiga dari keluarga bangsawan sampah. Hidup seharusnya mudah sampai dia mengingat dunia ini. Ini adalah Psychedelia, game yang pernah dia mainkan, dan dalam 10 tahun, 5 makhluk yang disebut dosa-dosa besar akan muncul. Saat mereka datang, keserakahan, kemurkaan, kemalasan, kesombongan, dan obsesi, kerajaan dan County Palatio akan jatuh. Alan tidak punya kekuatan khusus, tapi dia punya satu keistimewaan. Dia tahu masa depan game itu, jadi dia membuat rencana berbahaya. Sebelum dosa-dosa besar bangkit, dia akan menemukan mereka saat mereka masih anak-anak, menyelamatkan mereka dari masa lalu yang kejam, dan mengubah jalan hidup mereka. 2 bulan setelah memutuskan ini, dia menerima ksatria pribadinya, Yaban, di kantornya. Yaban memberitahunya bahwa dia telah berhasil menyelamatkan anak-anak yatim dan menempatkan mereka di panti asuhan yang dia tunjukkan. Dan di antara mereka ada seorang gadis bernama Yutia. Alan senang mendengar berita ini, dan ini hanya mengkonfirmasi kecurigaannya bahwa Yaban benar-benar mampu. Yaban bingung apakah dia sedang dipuji atau tidak karena sulit untuk mengetahuinya dengan wajah tuannya yang tanpa ekspresi. Alan setuju dengannya dan mencoba tersenyum putus asa, tapi ini hanya membuatnya terlihat lebih buruk. Ini cukup sulit baginya karena wajah aslinya cukup ekspresif tetapi tampaknya emosinya tidak terlihat di wajahnya saat ini. Meskipun begitu, Yaban berterima kasih pada Alan atas pujian itu. Tampaknya, pengkhianatan merajalela di dalam game, tetapi Yaban adalah karakter pendukung tingkat atas yang langka yang tidak mengkhianati tuannya. Saat Alan menemukannya, dia merekrutnya tanpa ragu-ragu. Yaban kemudian mengkonfirmasi dari Alan bahwa penyerbuan itu untuk menyelamatkan Yutia, dan dia menjawab ya. Yaban akhirnya mengerti mengapa Alan tertarik pada Yutia karena bahkan bagi dia, yang telah menjadi tentara bayaran selama bertahun-tahun, Yutia bukanlah anak biasa. Pada dasarnya, dia cukup kuat membuat Yaban bertanya-tanya mengapa dia membiarkan dirinya ditangkap dengan mudah. Alan kemudian bertanya pada Yaban mengapa dia tidak membawa gadis itu ke kediaman karena itu akan lebih mudah. Alan memuji Yaban atas pengamatannya. Dan meskipun sepertinya dia membiarkan kekuatannya sia-sia, meninggalkannya di panti asuhan adalah bagian dari rencana Alan. Yutia Bludia adalah anggota dari suku darah aneh yang menggunakan kekuatan dari kontrak dengan makhluk tak terlukiskan dari dimensi lain. Yutia kemudian tumbuh menjadi dosa kemurkaan di antara 5 dosa besar. Dia diberi gelar yang membuatnya tampak seperti monster yang tidak pantas mendapatkan apa-apa selain kematian. Dia adalah monster yang menyebabkan ratusan kematian, tetapi jika dia berhasil tumbuh dengan damai, dia tidak akan ikut serta dalam kehancuran. Bagi Alan, dia telah berhasil menyingkirkan ranjau darat pertama. Dan karena dia tidak bisa memberikan alasan sebenarnya, dia memutuskan untuk memberikan alasan palsu kepada Yaban karena meninggalkan Yutia di sana. Alan memberikan alasan bodoh, dan Yaban mempercayainya. Alan menyebutkan bahwa waktunya belum tepat, dan dia memberitahu Yaban untuk memastikan tidak ada orang lain yang tahu tentang apa yang mereka lakukan. Dia juga memerintahkan Yaban untuk menyediakan apapun yang dibutuhkan panti asuhan. Alan kemudian memberikan sepucuk surat kepada Yaban, menyuruhnya untuk memberikannya kepada Yutia. Yaban bertanya apakah surat itu penting, dan Alan mengatakan itu adalah surat untuk membantu Yutia beradaptasi. Alan percaya bahwa surat itu akan bagus untuk menenangkannya, karena dia telah melalui eksperimen manusia yang kejam. Yaban terkesan bahwa tuannya bahkan menulis surat, dan dia berjanji akan menyampaikannya dengan aman. Meskipun dia tidak tahu apakah surat itu akan menenangkan Yutia, Alan percaya bahwa dia harus mencobanya terlebih dahulu. Rupanya, dia mencampurkan pesan asli di dalam basa-basi yang dia tulis di surat itu. Ini adalah sesuatu yang dia dengar puluhan kali saat memainkan ulang game tersebut. Itu adalah pesan menenangkan dari Uskup Agung yang membantu mengatasi dosa kemurkaan. Namun, pesan ini datang terlalu terlambat dalam game, tetapi Alan percaya bahwa mengirim pesan kepada Yutia lebih awal akan membantunya ke arah yang benar. Alan tidak percaya bahwa dia mencoba berteman dengan monster, tetapi karena mereka memuja makhluk dari dunia lain, dia percaya itu akan berhasil. Ketika Yutia menerima surat itu, dia meluangkan waktu sejenak untuk membacanya. Dan pada saat itu, Yaban bisa merasakan kekuatan sihir yang sangat besar datang dari tubuhnya, yang cukup absurd. Dia pada dasarnya adalah anak yang aneh, sama sekali tanpa emosi. Yutia kemudian bertanya pada Yaban apakah Alan benar-benar yang mengirim surat itu. Dan dengan rasa takut merayapi tubuhnya, Yaban menjawab ya. Yutia mengeluarkan aura yang sangat menakutkan sebelum bertanya pada Yaban mengapa Alan sendiri tidak muncul. Yaban tidak percaya bahwa gadis itu sudah berada di level puncak di usianya, itulah sebabnya mananya bisa divisualisasikan. Yaban kemudian memberitahu Yutia bahwa Alan berkata waktunya belum tepat. Setelah mendengar ini,
Yutia akhirnya tenang, dan ini juga berkat pesan tersembunyi yang Alan masukkan ke dalam surat itu. Yutia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang hanya bisa diketahui oleh seseorang yang pantas menjadi tuannya. Dengan wajah gembira dan aura yang luar biasa, dia menyebutkan bahwa dia akhirnya mengerti kehendak tuannya. Sementara itu, Alan, di tempat tidurnya, sedang memikirkan bagaimana dia bisa memastikan mendapatkan orang berikutnya dalam daftar untuk membantu memperpanjang hidupnya yang tampaknya pendek. Segera setelah itu, Alan berada di perpustakaan mencoba mendapatkan petunjuk tentang dosa ketiga ketika Yaban bergegas masuk untuk memberitahunya bahwa dia telah berhasil menyelamatkan dosa kedua yang dia sebutkan. Meskipun dia terlihat sangat kelelahan, Alan bertanya pada Yaban apakah dia memperlakukan anak itu dengan baik. Yaban meyakinkannya bahwa dia melakukan semua yang dia minta setelah menyelamatkan anak itu dari pasar budak ilegal. Tiba-tiba, kakak Alan yang sampah, Tonio, memasuki ruangan dan tidak membuang waktu menggunakan Alan sebagai keset kakinya. Dia mengungkapkan keterkejutannya bahwa seseorang sebodoh Alan telah memutuskan untuk membaca buku di perpustakaan. Alan tetap diam, tapi ini membuat Tonio kesal, dan dia berteriak pada Alan, menyuruhnya untuk menjawab ketika diajak bicara oleh yang lebih tua. Alan tidak percaya bahwa pemilik tubuh sebelumnya berhasil bertahan begitu lama karena Tonio selalu mencari gara-gara. Alan lebih suka melawannya, tapi dia tahu lebih baik. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya seperti budak, memberitahu Tonio bahwa dia hanya ingin permisi dari perpustakaan karena kakaknya ingin menggunakannya. Tonio menertawakan Alan, mengatakan dia akhirnya tahu tempatnya. Tiba-tiba, sebuah pisau melayang ke arah mereka, dan nyaris mengenai kepala Tonio. Ternyata pisau itu datang langsung dari putra tertua, Leo. Leo berbicara tentang bagaimana dia tidak ingin ada keributan di pagi hari. Ketegangan di antara keduanya segera menegang saat mereka mulai mengancam untuk saling membunuh. Alan dengan lembut merangkak menjauh dari keduanya karena dia tidak ingin terlibat dalam pertengkaran mereka. Keluarga itu hanyalah karakter sampingan yang musnah sangat awal. Dan meskipun mereka adalah keluarga yang kuat, kedua saudara sampah itu selalu terkunci dalam pertempuran sengit untuk memperebutkan siapa yang akan menjadi kepala keluarga. Yang satu dikenal sebagai Raja Daging, sementara yang lain adalah Raja Narkoba. Pada dasarnya, keduanya adalah Raja Dunia Bawah dan tidak ada orang yang ingin hidup baik akan berani macam-macam dengan mereka. Alan berhasil merangkak keluar dari ruangan sementara keduanya membuat segalanya berantakan. Alan menyadari bahwa hal terbaik baginya adalah hidup sebagai sampah tak kompeten jika dia ingin hidup lama. Alan kembali ke kamarnya dan berbaring di sofa untuk beristirahat. Di sisi lain, Yaban bertanya-tanya bagaimana orang yang terlihat tidak kompeten seperti Alan mampu mengungkap eksperimen manusia. Alan adalah seseorang yang terlihat sangat lemah, yang bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Tapi untuk beberapa alasan, dia tahu tentang urusan luar negeri yang rahasia. Meskipun begitu, dia menganggap Alan sebagai orang yang sangat aneh. Anak terakhir yang dia selamatkan dianggap sangat berbahaya dengan kekuatan yang dianggap dapat mengakhiri dunia. Pada dasarnya, dia diselamatkan di kerajaan Kelion di mana ada pasar budak ilegal. Dengan ini, Alan telah berhasil menyelamatkan dosa kedua, Deus. Setelah Deus dijual menjadi budak, dia disiksa dan dioper-oper tanpa henti. Karena ini, dia akhirnya menjadi dosa kemalasan, yang merupakan salah satu dari 5 dosa besar. Setelah Deus kehilangan kendali, dia memusnahkan kerajaan dengan cara paling mengerikan yang bahkan tidak terpikirkan. Bahkan sebagian besar pemain trauma dengan betapa kejamnya Deus dalam menghabisi musuh-musuhnya. Karena betapa berbahayanya dia, Alan memberitahu Yaban untuk memperlakukannya dengan lembut. Yaban kemudian bertanya pada Alan apakah surat yang dia kirim ke Yutia adalah tentang anak kedua, dan Alan mengkonfirmasi ini. Selain pesan penting dalam surat terakhir, dia juga menambahkan informasi penting tambahan di dalamnya. Alan telah memberitahu Yutia untuk merawat anak itu karena dia lemah. Dan seperti yang diperintahkan tuannya, Yutia melakukan hal yang benar. Dia menghampiri Deus untuk membantunya keluar dari situasi mentalnya yang putus asa sambil memberitahunya bahwa dia telah dipilih oleh orang hebat. Yutia memberitahu Deus bahwa dia akan membalas dendam pada orang-orang yang berbuat salah padanya jika dia bisa melayani Alan dengan kesetiaan tertinggi. Dengan bantuan Yutia, Deus mampu melepaskan kekuatannya tetapi juga tetap mengendalikannya. Alan, di sisi lain, panik karena dia tidak tahu di mana bos ketiga berada. Tiba-tiba, Yaban masuk ke kamar untuk memberitahu Alan bahwa putra kedua, Tonio, telah meninggal. Ini benar-benar mengejutkan Alan karena Tonio seharusnya belum mati. Dalam waktu singkat, pemakaman diatur untuk Tonio, dan bahkan di aula, ayah mereka terlihat bersenang-senang dengan gadis-gadis seolah-olah dia tidak terganggu bahwa putranya baru saja meninggal. Di sisi lain, Alan merasa sangat curiga bahwa Tonio meninggal karena jatuh tidak sengaja karena tidak terjadi seperti itu di dalam game. Di dalam game, Leo berjuang sebelum akhirnya bisa membunuh Tonio. Namun, segalanya berbeda karena Alan dapat dengan jelas melihat Leo tertawa di atas mayat Tonio.
Meskipun begitu, Alan percaya bahwa satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah memastikan dia mengumpulkan kelima dosa besar. Setahun kemudian, segalanya di rumah tampaknya lebih stabil dari sebelumnya, karena tidak ada alasan untuk suksesi, dan Leo juga telah mengambil alih perdagangan narkoba saudaranya. Selama 1 tahun itu, Alan pada dasarnya menjadi sahabat pena dengan Yutia. Mereka selalu saling mengirim surat, dan karena betapa baiknya segalanya, panti asuhan terus mendapatkan daftar panjang donasi. Yaban kemudian memberitahu Alan bahwa dia telah menemukan petunjuk mengenai apa yang dia cari. Alan senang mendengar ini karena itu pada dasarnya berarti catatan kuno tentang bos ketiga. Alan senang bahwa dia akhirnya menemukan bos ketiga. Bagi Alan, ini adalah malam yang damai, tetapi hal yang sama tidak bisa dikatakan di situs distribusi narkoba tertentu. 2 perwira tinggi di bawah Leo tiba di gudang untuk menemukan puluhan anggota mereka bersimbah darah mereka sendiri. Yang masih hidup mulai bunuh diri seolah-olah mereka telah kehilangan kendali atas tubuh mereka. Mereka menusukkan pisau ke tenggorokan mereka dengan cara yang paling mengerikan. Kedua perwira itu segera mendapati diri mereka berbagi nasib yang sama dengan rekan-rekan mereka juga. Ternyata orang di balik ini adalah Deus, dan dia diawasi oleh Yutia. Setelah mereka selesai memusnahkan orang-orang jahat, Deus bertanya pada Yutia apakah tindakan mereka berarti, dan Yutia meyakinkannya bahwa itu berarti. Yutia bertanya pada Deus apakah dia mengasihani orang-orang jahat itu, tetapi dia mengatakan tidak karena merekalah yang menyebabkan orang mengonsumsi zat terlarang. Dia hanya ingin tahu apa artinya bagi rencana balas dendam mereka. Yutia kemudian meyakinkannya bahwa itu mempersiapkan panggung untuk kembalinya tuan mereka. Dan karena dia akan datang, mereka tidak bisa membiarkan tahtanya berantakan. Deus akhirnya mengerti semua yang telah Yutia ajarkan padanya. Dan sebelum mereka meninggalkan tempat kejadian, mereka memastikan bahwa gudang itu hancur total. Mereka meninggalkan tanda bulan biru di lokasi kejadian karena mereka menganggap diri mereka bulan biru yang merupakan pedang Alan. 1 tahun lagi kemudian, segalanya tampak berjalan lancar saat Yaban datang untuk melaporkan kepadanya bahwa dia juga berhasil menyelamatkan anak kelima. Yang kelima juga telah dikirim ke panti asuhan, dan Alan tidak bisa menahan kegembiraannya karena berhasil mengatasi kekhawatiran terbesarnya. Karena kerja kerasnya, Alan tidak keberatan memberi Yaban makanan terbaik yang bisa dia dapatkan. Menemukan dosa ketiga, keserakahan adalah yang paling sulit, tetapi mereka berhasil melakukannya berkat pengetahuan gamernya. Yaban melakukan semua yang dia bisa untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik pada akhirnya. Alan kemudian memberitahu Yaban bahwa dia bebas beristirahat sejenak karena dia telah berlari ke sana kemari cukup lama. Yaban bertanya apakah misi panti asuhan sudah selesai, dan dia menjawab ya. Yaban lega mendengarnya, dan dia bertanya pada Alan apakah dia tidak bahagia karena dia tidak terlihat seperti itu. Tapi Alan meyakinkannya bahwa dia bahagia. Faktanya, dia mengklaim bahwa dia sedang tersenyum meskipun wajahnya mengatakan sebaliknya. Yaban tidak punya pilihan selain mengikuti apa yang diklaim Alan. Alan berbaring di tanah dengan lega karena semuanya berjalan sesuai keinginannya. Karena anak-anak itu menjadi jahat berkat masa lalu mereka yang kelam, dia menjadikannya misi untuk menyelamatkan mereka semua, dan dia tidak berpikir dia akan bisa melakukannya sebelumnya. Alan kemudian bertanya pada Yaban tentang status panti asuhan, dan Yaban memberinya sepucuk surat. Yaban meyakinkannya bahwa semuanya berjalan lancar seperti yang diharapkan. Rupanya, anak-anak itu awalnya seperti boneka rusak tetapi entah bagaimana mereka berhasil menjadi lebih ceria. Alan lega mendengarnya karena tidak akan ada alasan bagi mereka untuk menyewa pengasuh. Alan bangga pada Yutia karena dia tidak menyangka dia bisa menangani tekanan merawat anak-anak. Alan curiga itu mudah baginya karena latar belakangnya, yang terkait dengan panti asuhan. Alan kemudian memberitahu Yaban bahwa dengan semua yang telah dilihatnya, Yutia adalah anak yang baik. Dari surat yang dia kirim, dia meyakinkan Alan bahwa dia tidak perlu khawatir karena semuanya telah diselesaikan. Alan menyebutkan betapa bangganya dia melihat anak-anak tumbuh dengan baik. Karena kelimanya tumbuh dengan sangat baik, Alan menyimpulkan bahwa lingkungan juga memainkan peran besar. Yaban kemudian bertanya pada Alan kapan dia berencana bertemu anak-anak karena dia bilang akan ada waktunya. Jauh di lubuk hatinya, Alan tidak berniat bertemu dengan anak-anak itu secara langsung. Dia tahu akan baik untuk bertemu mereka secara langsung agar mereka bisa lebih dekat, tetapi dia takut dengan kepribadian mereka yang telah dia lihat saat bermain game. Meskipun begitu, dia percaya itu akan baik-baik saja karena dia menyelamatkan mereka sebelum kebangkitan mereka. Alan kemudian berbohong kepada Yaban, mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin akan mencoba bertemu anak-anak di masa depan. Sekarang setelah dia berhasil melakukan penyelamatan, Alan percaya bahwa hal berikutnya dalam daftarnya adalah belajar sedikit keterampilan bela diri. Karena sihir membutuhkan bakat, Alan memiliki apa yang diperlukan untuk mempelajarinya. Yaban kemudian bertanya pada Alan apakah dia pernah mendengar tentang bulan biru.
Alan menjawab bahwa dia belum pernah, dan Yaban menjelaskan bahwa mereka adalah kelompok yang baru-baru ini mendapatkan popularitas dengan memburu organisasi kriminal. Karena kedengarannya seperti membersihkan sampah, Alan tidak melihat alasan mengapa itu harus menjadi masalah. Karena bulan biru bukan bagian dari cerita game yang Alan ketahui, dia percaya bahwa itu akan hilang dalam waktu singkat. Yaban kemudian memberikan berita mengejutkan, mengatakan kelompok itu telah membunuh para bangsawan. Itulah sebabnya dia percaya Alan mungkin mengenal mereka. Setelah mendengar ini, Alan memberitahu Yaban untuk mulai tidur di kamar di dekat kamarnya. Sementara itu, pemimpin bulan biru, Yutia, menanyakan laporan minggu ini kepada para anggotanya. Tiolang, dosa kesombongan, melaporkan bahwa dia telah membereskan para kepala pedagang budak. Sebelum melenyapkan mereka, dia berjanji akan membiarkan mereka hidup jika mereka bisa menebak warna matanya. Tetapi karena alasan yang jelas, mereka tidak bisa, yang akhirnya membuatnya membunuh mereka semua. Dosa keserakahan. Rine kemudian menyebutkan bahwa semua mayat telah dikubur dengan bersih. Dan untuk eksperimen ilegal, Radan, dosa obsesi, telah membereskan mereka semua. Yutia senang mendengarnya, karena semuanya tampak berjalan sesuai keinginannya. Dia memuji mereka semua, mengatakan bahwa mereka semua ada untuk kemuliaan bulan biru. Saat itu, Radan menyebutkan bahwa ada sedikit masalah. Kepala Avalon, organisasi yang mereka targetkan, dipimpin oleh Leo, putra tertua Kon. Rupanya, Radan menemukan dokumen berbahaya ketika mereka memusnahkan markas Avalon di selatan. Pada dasarnya, Leo berencana untuk melenyapkan Alan setelah ayah mereka meninggal. Ketika Yutia melihat ini, kemarahan menguasainya. 2 tahun kemudian, Count Palacio, yang telah sakit, meninggal. Laporan resmi menyebutkan bahwa dia meninggal karena henti jantung, tetapi mengingat riwayat penyalahgunaan narkoba, jelas apa yang membunuhnya. Selama prosesi pemakaman, Leo mengetahui bahwa bulan biru telah menyerang bisnisnya sekali lagi. Alan mendengar saudaranya dan anak buahnya berbicara tentang bulan biru dan menyadari bahwa mereka akhirnya mulai menganggap serius organisasi itu. Sesaat pemakaman Kon tanpa pelayat berakhir dengan sangat sunyi. Setelah pemakaman, Yaban bertanya pada Alan apa rencananya selanjutnya. Yaban mengingatkannya bahwa tahun depan, Leo akan mewarisi gelar. Anehnya, Alan memberitahu Yaban bahwa mereka akan meninggalkan kediaman. Ini mengejutkan Yaban, dan Alan menyebutkan bahwa mereka akan pergi ke selatan ke sebuah desa terpencil bernama Rothmill. Ini adalah desa terpencil di wilayah selatan County Palacio. Tanpa membuang waktu, Alan dan Yaban keluar dari mansion, dan mereka bersenang-senang di Rothmill sampai mereka terpaksa kembali ke mansion hanya 3 hari kemudian. Sesuatu yang mengejutkan dan mengherankan telah terjadi, dan ini adalah kematian putra tertua, Leo. Alan tidak percaya bahwa dia sudah kembali ke kediaman hanya dalam 3 hari. Alan bertanya-tanya mengapa putra tertua meninggal hampir 3 hari setelah dia pergi. Penyebab kematiannya adalah tusukan pisau di jantung. Namun, pertanyaan tentang siapa yang membunuhnya tetap tidak terjawab. Kemudian Alan bertanya pada Yaban apakah dia menemukan sesuatu yang tidak biasa, dan dia menjawab ya. Saat itu, Yaban bertanya pada Alan apakah dia yang memusnahkan Avalon dalam 1 malam. Pertanyaan ini mengejutkan Alan, dan dia akhirnya menyadari mengapa para bangsawan dan tamu lain yang hadir takut menatap matanya. Pada hari Alan akan pergi ke Rothmill, Yaban bertanya pada Alan mengapa dia tidak pergi ke kota melainkan ke desa terpencil. Jauh di lubuk hatinya, Alan tahu bahwa satu-satunya tempat dia bisa menyelesaikan rencananya adalah di Rothmill. Itulah sebabnya dia menuju ke sana. Karena dia telah menyelamatkan 5 dosa besar dan mencegah dunia hancur, dia percaya bahwa Rothmill adalah pilihan yang tepat karena tidak memiliki hubungan dengan cerita aslinya. Selain itu, di sana bahkan ada Villa Palatio. Ini adalah rumah terpisah yang dibangun terpisah dari kediaman keluarga utama. Ini pada dasarnya adalah tempat yang sempurna untuk hidup santai sebagai bangsawan. Satu-satunya jawaban yang dia berikan kepada Yaban adalah bahwa ada alasan untuk segalanya. Yaban bosan mendengarnya saat dia memberitahu Alan bahwa dia selalu mengesampingkan segalanya. Tapi karena dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata dari mulutnya, dia memutuskan untuk membiarkannya saja. Ternyata Leo sudah berencana untuk membunuhnya. Tapi karena dia sudah pergi sendiri, dia memutuskan untuk menundanya. Elon bahkan membungkuk kepadanya seolah-olah dia ketakutan sebelum pergi, dan semua ini meyakinkan Leo untuk membiarkan Elon pergi. Meskipun begitu, dia memutuskan untuk menyuruh asistennya, Alman, untuk mengikuti kereta Alon. Alman lalu bertanya pada Leo apakah dia ingin membunuh Alon dengan memintanya mengikuti kereta itu. Alman ingin memastikan apakah dia benar-benar ingin membunuh Alon. Leo terkejut mendengarnya karena Alman selalu menjadi orang yang mengikuti perintah apapun tanpa mengeluh. Leo terkejut karena Alman mengajukan pertanyaan. Leo berteriak pada Alman, mengatakan bahwa satu-satunya tugasnya adalah mengikuti perintah, tetapi Alman tiba-tiba menusukkan pedangnya ke dada Leo. Leo tercengang,
lalu bertanya pada Alman mengapa dia mengkhianatinya. Alman tersenyum, memberitahu Leo bahwa dia suka bermain game. Alman menyebutkan bahwa dia telah bermain-main selama ini, dan ternyata dia bukanlah Alman melainkan Radhan, dosa obsesi. Radhan memberitahu Leo sebelum menghabisinya bahwa tidak ada yang boleh menyentuh tuan mereka, Sang Bulan Agung. Dia menyebutkan bahwa mereka mungkin dibatasi dalam menjalankan misi, tetapi jika menyangkut keselamatan tuan mereka, tidak ada keraguan tentang hal ini. Radon mengungkapkan bahwa dia sengaja menunggunya mengatakan ingin menyakiti Elan sebelum akhirnya bergerak untuk menyingkirkannya. Radon mengatakan dia telah menunggu selama 2 tahun penuh hanya agar dia membuat langkah yang salah. Saat kehabisan darah, Leo memberitahu Radon bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri dari anak buahnya. Radhan kemudian menjawab bahwa dia baru saja menjadikan pemusnahan Avalon sebagai tujuan utamanya dengan apa yang baru saja dia katakan. Radhan menggelengkan kepala untuk Leo, mengatakan bahwa Sang Bulan Agung, Alon, benar-benar memberinya kesempatan untuk hidup, tetapi dia merusaknya. Seperti biasa, Elon bangun di pagi yang indah, yang dianggapnya surga karena dia bisa bangun kapan saja dia mau, makan kapan saja dia mau, dan menikmati hidupnya sebagai seorang bangsawan. Elon sangat menikmati hidupnya sehingga dia berpikir untuk memulai bisnis roti panggang. Dia sedang sibuk mengunyah makanan lezat ketika Yvonne masuk ke kamar untuk memberitahunya bahwa dia baru saja mendapat pesan. Makanan Elon langsung terasa pahit ketika dia membaca surat yang memintanya kembali ke kediaman karena kakaknya baru saja meninggal. Hanya dengan kata-kata sederhana itu, surganya berakhir hanya dalam 3 hari. Dalam kesedihan, dia kembali ke kediaman, dan dia menyadari bahwa semua orang bereaksi padanya dengan cara yang sangat aneh. Saat itulah Yeban bertanya kapan dia menjadi dalang yang mampu menghancurkan Avalon. Alon akhirnya sadar bahwa dia telah menemukan dirinya dalam simulasi yang sangat gila. Alan kemudian meminta Yeban untuk menjelaskan situasi bagaimana dia menjadi seorang dalang. Yeban hanya menjawab bahwa dialah satu-satunya yang diuntungkan dari kekacauan itu. Yeban melanjutkan dengan mengatakan Leo dibunuh setelah mereka meninggalkan kompleks itu, yang merupakan alibi sempurna untuknya. Selain itu, ini pada akhirnya mempromosikannya ke posisi sebagai pewaris tanpa saingan. Yvonne menyebutkan bahwa sejak Avalon tiada, tidak akan ada yang menyusahkan Alon. Dengan semua ini, Yvonne mengatakan Alon telah menjadi dalang di wilayah itu. Yeban juga memuji dirinya sendiri, mengatakan dia adalah seorang ahli pedang, dan dia berada di bawah komando Elon. Alon benar-benar bingung dengan semua ini, memaksanya bertanya pada Yeban apakah dia bersenang-senang karena dia terlihat menari-nari. Alon duduk untuk memikirkan semua yang telah terjadi. Memutar otaknya, dia tidak berpikir ada organisasi yang cukup kuat untuk dapat menjatuhkan Avalon hanya dalam 1 malam. Tiba-tiba, dia teringat bahwa Yeban pernah memberitahunya ada organisasi yang memburu organisasi lain. Elon berpikir pelakunya mungkin adalah Bulan Biru. Ibon kemudian memberitahu Alan bahwa dengan informasi yang dia dapatkan dari Serikat tidak ada indikasi bahwa Bulan Biru terlibat. Pada dasarnya, organisasi Bulan Biru tidak pernah meninggalkan mayat, tetapi mereka meninggalkan tanda. Di sisi lain, pejabat Avalon dibunuh dengan menggunakan pedang. Alon akhirnya menyadari mengapa mereka memilihnya sebagai dalang karena dia memiliki asisten yang menggunakan pedang. Karena Bulan Biru tidak muncul sebelum cerita utama dan tidak ada indikasi bahwa mereka pelakunya, Alon mulai bertanya-tanya siapa pelakunya. Kemudian selama pertemuan rutin mereka, Yutia bertanya kepada rekan-rekannya, apakah ada jejak keterlibatan mereka dalam apa yang terjadi, tetapi mereka meyakinkannya bahwa tidak ada. Satu-satunya yang mereka tinggalkan hanyalah tumpukan mayat dan mereka melakukan segalanya sesuai keinginan Yutia. Yutia tersenyum karena rencananya berjalan dengan sangat baik. Ini pada dasarnya mengakhiri Avalon, organisasi kuat yang pernah menyandera kerajaan Isteria. Hanya butuh 5 hari bagi Yutia dan rekan-rekannya untuk menghancurkan Avalon. Redon kemudian memberitahu Yutia bahwa pembersihan belum sepenuhnya selesai. Yutia bertanya apa maksudnya. Dan dia menjelaskan bahwa dia menemukan lebih banyak bangsawan yang terhubung dengan Avalon. Tampaknya, Kadipaten Altea adalah pelaku yang paling terlibat dalam segalanya. Tanpa berpikir 2 kali, Yutia memberitahu kelompok itu bahwa mereka harus menyingkirkan ancaman itu secara diam-diam. Yutia kemudian bertanya kepada teman-temannya tentang Serikat Informasi, dan mereka meyakinkannya bahwa Serikat tidak memiliki apapun yang menghubungkan mereka dengan seluruh pemusnahan itu. Pada dasarnya, semua serikat lain memiliki pandangan yang sama dengan Serikat Informasi karena mereka semua menyebutnya neraka yang diciptakan oleh ahli pedang. Ryan kemudian bertanya kepada Yutia apakah mereka harus tetap melakukan pengawasan, dan dia menyuruh mereka untuk melakukannya. Yutia memberitahu mereka betapa pentingnya, agar tuan mereka tidak mengetahui semua yang terjadi. Deus menyebutkan bahwa Leo, yang merupakan saudara laki-laki Alon, adalah orang yang pertama kali menargetkannya. Yutia kemudian mengatakan mereka tidak bisa membenarkan apa yang mereka lakukan karena mereka tidak mendapat perintah dari Alon.
Eutiah mengingatkan mereka bahwa mereka adalah pedang, dan mereka tidak diizinkan untuk berpikir sendiri. Eutiah berkata bahwa bulan biru hanya bergerak atas perintah, dan selain itu, dia memperingatkan mereka bahwa Tuan mereka tahu segalanya. Dengan pemikiran ini, dia mendesak mereka untuk selalu hidup sesuai standar yang ditetapkan oleh Tuan mereka dan tidak pernah mengecewakannya. Deus terkejut bahwa Yudia, yang sangat kuat, takut Alon mengetahui tentang tindakan mereka. Meskipun begitu, Deus tidak bisa membantah karena semua yang mereka lakukan adalah untuk Alon. Sebulan kemudian, Alon mendapati dirinya terjebak dengan beberapa tugas. Ini bukan jenis kehidupan yang dia bayangkan untuk dirinya sendiri, tetapi kehidupan yang memilihnya. Karena kematian Leo, Alon telah menuai banyak kebencian. Anehnya, kematian Leo seharusnya tidak terjadi sampai 6 tahun kemudian. Karena kematian mendadak seluruh keluarga, semua pekerjaan jatuh kembali ke Aileen. Lebih buruk lagi, semua orang bekerja sangat keras dan menyelesaikan proyek mereka tepat waktu. Elon ingat bahwa selama masa jabatan ayahnya, mereka semua bekerja seperti serangga. Tanpa sepengetahuannya, para pelayan dan pekerja bekerja sangat keras untuk memastikan mereka tidak membuatnya marah dan berakhir di selokan. Elon berharap para pelayan akan menyelesaikan semuanya sendiri tanpa melibatkannya. Kemudian, Yiban memuji Alon karena mencapai tingkat kedua latihan sihirnya dalam waktu 2 tahun. Yiban memberitahu Alon bahwa dia memiliki bakat luar biasa, karena biasanya butuh sekitar 4 tahun latihan untuk mencapai tingkat kedua. Untuk menghindari berdebat dengan Yiban, Alon mengakui bahwa dia berbakat dalam hal sihir. Pada dasarnya, Alon mengerahkan semua yang dia tahu ke dalam pertahanan sihir karena dia gugup. Teknik yang dia pelajari juga membutuhkan banyak kendali sihir, tetapi Alon tidak merasa dirinya akan mahir dalam hal itu. Awalnya, Elon bersemangat karena dia pikir setelah rencananya selesai, tidak akan ada lagi bahaya. Dengan ini, dia bisa belajar sendiri tanpa stres. Namun, dengan panggilan keamanan baru-baru ini, Elon menyadari bahwa lubang mananya sangat kecil. Pada dasarnya, lubang mana yang dimiliki seseorang sejak lahir seperti tipe tubuh seorang atlet, yang sudah tetap sejak lahir. Dan jika menyangkut lubang mana Alon, itu cukup kecil. Terlalu kecil karena latihannya pun tidak bisa menutupinya. Alon sedang memikirkan kehidupannya yang penuh tekanan ketika Yeban memberitahunya bahwa undangan dansa baru saja tiba. Alan terkejut bahwa dia telah diundang ke pesta dansa, tetapi dia tidak punya pilihan selain hadir. Saat melangkah ke aula, Alan mengeluh bahwa dia sudah lelah. Pesta itu adalah pesta dansa biasa untuk membangun jaringan di antara para bangsawan, yang diadakan di wilayah selatan kerajaan Asteria. Alon juga berpikir untuk membangun koneksi di pesta dansa itu, karena dia akan segera menjadi kon. Alon berpikir bahwa memiliki koneksi yang baik dengan bangsawan lain mungkin akan menjamin keamanannya di masa depan. Alon mulai bergerak, tetapi semua bangsawan mulai menghindarinya seolah-olah dia adalah sejenis penyakit. Ibun menghiburnya, mengatakan padanya untuk tidak kecewa, tetapi Alon bahkan tidak kecewa. Alon sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Alon memberitahu Yibun bahwa dia perlu permisi. Alon berjalan ke meja minuman sambil memikirkan langkahnya meskipun dia dihindari karena menjadi kambing hitam. Alon siap untuk menyelesaikan situasinya saat ini dengan keterampilan sosial yang dia klaim telah dia latih secara diam-diam. Setelah mengambil cangkir anggur, dia berjalan ke seorang wanita sambil berbicara tentang betapa enaknya minuman itu. Dia memberitahu wanita itu bahwa dia ingin membeli beberapa botol untuk dibawa pulang, dan dia mencoba mengakhiri percakapan dengan senyuman, tetapi seperti yang diduga, senyumnya terlihat mengerikan. Dengan rasa takut merayap di tubuh wanita itu, dia memberitahu Alon bahwa dia akan memberitahu ayahnya untuk mengaturnya. Dan sebelum Alon sempat mengatakan apa-apa lagi, dia lari. Alan mendapati dirinya terdampar sementara tamu-tamu lain di rumah itu mulai berbisik tentang bagaimana Alan pasti telah mengancam wanita tak berdosa itu, memaksanya melarikan diri. Faktanya, mereka percaya bahwa Alan lebih buruk dari mendiang saudara-saudaranya. Alan mencoba menipu dirinya sendiri dari kenyataan bahwa wanita itu takut padanya, dan dia menyimpulkan bahwa wanita itu pasti pemalu. Iban menghampiri untuk menghibur Alan, dan dia menyebutkan semua pengorbanan yang dia lalui untuk mencoba memastikan semuanya berjalan baik. Akhirnya dia sadar bahwa nama Palacio lebih mengerikan dari yang dia duga. Karena rumor telah mengklaim bahwa dia telah membunuh saudara-saudaranya, dia secara otomatis menjadi satu-satunya orang yang tidak ingin bergaul dengan semua orang. Bosan dengan ruangan itu, Alon memberitahu Yaban bahwa dia perlu mencari udara segar. Sementara itu, Alon sedang diawasi oleh seorang wanita berambut merah yang aneh. Alon sedang mengenang kehidupan sampahnya di balkon ketika seorang gadis aneh muncul, meminta untuk berbicara dengan Alon. Alon terkejut ada yang baru saja berbicara dengannya, dan ketika dia melihat lebih dekat, ternyata itu adalah Loria, putri ketiga dari keluarga Kadipaten Altea. Alon tidak terlalu terkejut bahwa seseorang dari keluarga itu berbicara dengannya.
Alon ingat bahwa keluarga Althea adalah salah satu penjahat besar dalam permainan. Mereka pada dasarnya adalah kambing hitam dari utara. Alon menyadari bahwa siapapun yang memilih untuk berbicara dengannya bukanlah orang biasa. Namun, Alon bertanya-tanya mengapa dia tidak mengingat gadis itu karena dia tidak merasa melihatnya saat bermain game. Saat itu, Loria langsung ke intinya, memberitahu Alon bahwa dia membutuhkan kekuatannya karena dia akan segera dibunuh. Alon terkejut mendengarnya, dan gadis itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa sampai saat itu, dia berada di bawah perlindungan ayahnya karena dia adalah putri dari wanita simpanannya. Namun, ayahnya jatuh sakit, dan dia takut saudara-saudaranya akan membunuhnya. Alon akhirnya menyadari bahwa ini semua tentang bertahan hidup, dan kemudian dia sadar bahwa dia tidak mengingat gadis itu karena dia mati sebelum cerita utama permainan dimulai. Loria terus memohon agar Alon membantunya, dan Alon menjawab bahwa dia tidak akan membantu. Loria melanjutkan dengan mengatakan dia tidak meminta bantuannya secara gratis. Loria menjanjikan Alon setengah dari kadipaten jika dia bisa membantunya. Alon mengabaikannya dan mengatakan dia akan pergi. Alon mengakui bahwa Loria berada dalam posisi sulit, tetapi pada saat yang sama, dia juga akan membahayakan dirinya sendiri jika membantunya. Bahkan jika dia ingin membantu, Alon tahu dia tidak bisa karena tidak seperti rumor, dia hanyalah seorang pria yang tidak berbakat. Tepat saat dia akan berjalan melewati pintu, hati nurani Alon menghentikannya, dan dia berbalik untuk berbicara dengan Loria. Dia memberitahunya bahwa sesuatu yang baik akan terjadi padanya, dan dalam hati, dia berharap dia benar-benar bertemu seseorang yang bisa membantunya. Sementara itu, para dosa yang mengamati Elan telah memperhatikan bahwa Loria telah mendekatinya, dan mereka menyimpulkan bahwa memberitahu Yutia adalah pilihan terbaik sebelum bertindak. Ryan kemudian memberitahu Deus bahwa dia mungkin tidak perlu melaporkan situasi tersebut karena Loria adalah satu-satunya Althea yang tidak berafiliasi dengan hal-hal buruk yang mereka lakukan. Hal ini, pada gilirannya, mengecualikannya dari menjadi target Radon. Deus setuju bahwa ini membuat segalanya lebih mudah karena Althea lainnya akan ditangani. Ryan menyebutkan bahwa Yutia telah memberitahu mereka untuk memastikan bahwa semua aliran informasi terputus untuk memastikan bahwa insiden Avalon tidak pernah sampai ke Elan. Elan sedang berjalan sendirian di aula ketika dia tiba-tiba didekati oleh wanita berambut merah. Elan awalnya bingung apakah dia yang disapa atau orang lain. Elan dengan gugup membalas sapaan itu. Dan dengan cara berjalan gadis itu dan auranya, Elan bisa melihat bahwa dia adalah orang yang mencurigakan. Alon mencoba mengingat siapa dia karena dia pasti pernah melihat wajahnya di dalam permainan. Selain itu, dia menyadari bahwa siapapun yang berbicara dengannya tidak normal. Alon akhirnya mengingat namanya, Kalia Zenonia, dan dia menghampirinya untuk memberikan salam. Kalia terkejut melihat Alon benar-benar tahu siapa dia. Alon memberitahu wanita itu bahwa dia mengenalnya karena dia orang yang cukup terkenal. Tampaknya, ada 3 keluarga besar di kerajaan Asteria. Keluarga di utara adalah keluarga Althea. Keluarga di timur adalah keluarga Palacio, dan di barat adalah para bejat dari Zanonia. Ternyata Kalia adalah putri tertua dari Count Zanonia. Jika Palacio dianggap sebagai geng, Zanonia adalah sindikat gaya korporat yang lebih halus. Meskipun dia membutuhkan beberapa koneksi bangsawan untuk hidup damai, Alon takut dia tidak seharusnya melibatkan dirinya dengan keluarga Zanonia. Alon melanjutkan pujian dengan memberitahu Kalia bahwa dia terkenal karena dia cantik, dan Kalia berterima kasih atas pujian itu. Kalia mengatakan dia ingin berbicara lebih banyak, dan Alon setuju, tetapi menyebutkan bahwa ada banyak mata yang mengawasi mereka. Jauh di lubuk hati, Alon hanya ingin wanita itu membiarkannya pergi. Kalia tersenyum sambil mengatakan Alon persis seperti yang dikatakan rumor, tetapi dia memberitahunya bahwa dia ingin bertemu dengannya lagi. Alon terkejut dengan ini, membuatnya bertanya-tanya apa maksud wanita itu. Sementara itu, Deus dan Ryan masih memantau situasi, dan tampaknya ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan yang muncul. Deus memberitahu Raina bahwa ada orang aneh yang membuntuti Elan. Karena tidak ada perintah langsung mengenai hal ini, Ryan menyarankan agar mereka mengamati, tetapi bergerak untuk eliminasi jika diperlukan. Kemudian, Alan dan Yeban menuju ke sebuah ngarai yang kabarnya sedang dicari oleh Alan. Yeban skeptis tentang semua ini, dan dia mencoba memberitahu Alan bahwa bagian dalam ngarai itu gelap meskipun saat itu siang hari. Alan, di sisi lain, bersukacita karena akhirnya menemukan tujuannya. Dia berdoa agar berada di tempat yang tepat, karena dia bisa saja jatuh depresi jika ternyata itu adalah tempat yang salah. Setelah masuk, Alon lega melihat bahwa itu persis seperti yang dia cari. Pada dasarnya, itu mudah ditemukan di dalam permainan, tidak seperti yang baru saja dia lalui untuk mengetahui lokasinya. Alon tampaknya datang ke ngarai karena labirin tertentu, labirin bisikan. Jika dia bisa memecahkan teka-teki di 8 ruangan, dia berkesempatan memenangkan artefak berharga sebagai hadiahnya.
Karena dia masih mengingat seluruh penelusuran, dia percaya inilah saatnya dia menikmati kesenangan grinding level 1. Elan terpesona saat berdiri di pintu masuk labirin karena ini adalah pertama kalinya dia melihatnya di kehidupan nyata. Yaban kemudian menyebutkan bahwa ngarai itu tampaknya dibangun dengan tangan, membuatnya bertanya-tanya bagaimana Elon juga tahu tempat itu. Elon dengan santai menyebutkan bahwa dia sering datang ke sini, dan ini mengejutkan Yaban. Menyadari bahwa Yvonne sudah terlalu banyak berpikir, Alon memberitahunya bahwa dia hanya bercanda. Saat melangkah ke dalam labirin, mereka bertemu beberapa monster yang tergantung di atap, menunggu mereka salah menjawab teka-teki agar bisa dihancurkan. Sementara Yvonne panik, Alon tetap tenang, dan ini mengejutkan Yvonne. Elan hanya fokus pada teka-teki sementara Yiban memutar otak tentang bagaimana dia telah gagal beberapa kali dalam mencoba memahami Elan. Yiban berpikir keras tentang itu, dan dia menyadari bahwa tidak ada misi yang pernah mereka lakukan yang saling berhubungan. Mulai dari menjatuhkan organisasi jahat, menyelamatkan seorang budak, melunasi utang seseorang, hingga membantu seorang yatim piatu dan beberapa hal lain seperti itu. Ini membuat Yeban bertanya-tanya bagaimana Elon tahu tentang labirin padahal Elon bahkan tidak pernah meninggalkan kediaman. Saat itu, Elon menyebutkan bahwa dia telah menjawab teka-teki dengan benar, tetapi mereka perlu menunggu tangan raksasa itu menyelesaikan urusannya. Meskipun Yeban penasaran dengan Elon, dia tahu bahwa sesuatu yang baik selalu muncul dari setiap misi yang mereka jalani. Pintu mulai terbuka, membuat Yeban bertanya-tanya apa sebenarnya yang direncanakan Elon lagi. Ketika pintu akhirnya terbuka, mereka disambut dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya di ruangan besar itu. Di kejauhan berdiri sebuah sarung tangan dengan cincin di atasnya. Tampaknya, satu-satunya misi Yvonne adalah cincin hitam di salah satu jari. Iban terkejut melihat bahwa ini adalah satu-satunya tujuan mereka, karena tampaknya sama sekali tidak berguna. Alan mengambil cincin itu dan menyadari itu terlalu besar untuk tangannya. Tetapi dia tetap mengambilnya. Dia memberitahu Yiban untuk meletakkan harta yang telah dia kemas karena itu hanya akan membawa masalah bagi mereka. Saat mereka meninggalkan labirin, Alon meyakinkan Yiban bahwa tidak ada yang berbahaya di jalan keluar. Alon berterima kasih atas panduan itu karena itu membuat segalanya menjadi mudah baginya. Sesaat kemudian, mereka mengalami sedikit masalah. Sekelompok golem batu telah memblokir jalan, dan Yvonne sudah memikirkan bagaimana cara mengeluarkan Elan dari sana. Saat itu, Elan memberitahunya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena dia akan menangani golem-golem itu. Yvonne mencoba memberitahu Elan bahwa melarikan diri adalah prioritas nomor satu mereka tidak peduli apa yang dia rencanakan. Alan berjalan ke arah golem sambil mengangkat jari yang memegang cincin itu. Yeban khawatir Alan akan terbunuh karena sihir tingkat 2-nya tidak berguna melawan golem. Begitu dia cukup dekat dengan golem, Alan menggunakan cincin itu untuk mengaktifkan instruksi kendala. Waktu berhenti, dan Elon menemukan dirinya di dimensi kosong di mana sistem memberitahunya bahwa dia memiliki 2 kendala yang bisa dia terapkan. Elon ingat bahwa dalam permainan, posisinya saat ini memiliki jendela pilihan. Menatap ke dalam jurang adalah wajah raksasa. Dan Alon percaya hadiah untuk menyelesaikan labirin adalah instruksi kendala. Seperti namanya, ini adalah artefak tipe penyerapan yang memberlakukan batasan pada pengguna dengan imbalan kekuatan. Suara yang baru saja berbicara dengan Alon membuat segalanya terasa sangat nyata. Alon kemudian menyebutkan kendala pertamanya. Setelah mengucapkan mantra, makhluk itu bertanya apa yang ingin dia peroleh, dan Alon menyebutkan bahwa dia ingin memutar hukum dunia sedikit lebih jauh. Begitu dia mengajukan klaimnya, sistem memberikan kendala pertamanya, dan untuk batasan keduanya, dia mengikuti prosedur yang sama, dan sistem bertanya apa yang dia cari dengan ini. Alan hanya menjawab bahwa permintaannya tetap sama seperti sebelumnya. Makhluk itu butuh waktu sejenak sebelum menjawab Alan, dan Alan takut dia telah mengacaukan segalanya. Alan tahu bahwa memilih segel dan kata-kata untuk batasan akan memberikan kekuatan serangan sihir tertinggi. Saat bermain game, dia telah menguasai semua segel tangan dan frasa, yang berarti permintaannya seharusnya dikabulkan. Tepat pada saat itu, makhluk itu mengabulkan permintaannya, dan suara itu memberitahunya bahwa dia dianggap sangat penting karena telah mengingat semua yang berhubungan dengan dewa yang terlupakan. Suara itu kemudian menyuruhnya untuk melanjutkan kehendak dewa yang terlupakan, membuat Elon bingung. Setelah makhluk itu selesai berbicara, cincin di tangan Elon terserap, yang merupakan tanda bahwa batasan itu berhasil. Tepat saat itu, Elon kembali ke dunia nyata ketika Yvonne mencoba menyingkirkannya dari jalan golem. Namun, Elon menggunakan kekuatan sihirnya. Tapi bahkan setelah menggunakan seluruh mananya, bola petir yang dia ciptakan tetap kecil. Karena kekuatan sihirnya sendiri payah, dia memutuskan untuk mencoba kekuatan batasan itu dengan memberinya harga yang diminta. Hal itu membuat Yvonne sangat ketakutan. Hanya dengan jentikan jarinya, Alon mengirimkan bola cahaya sihir ke tengah-tengah para golem, dan saat serangan itu mengenai mereka,
mereka semua hancur berkeping-keping. Seperti biasa, Alan tetap memasang mata mengantuknya yang santai sementara Yeban benar-benar terpesona oleh apa yang baru saja disaksikannya. Setelah para golem menyingkir, mereka mulai mencari jalan keluar dari gua, dan Yeban bertanya pada Alan apakah dia menyembunyikan kekuatan sejatinya selama ini. Tapi Alan bilang tidak. Yeban berargumen bahwa selama bertahun-tahun menjadi tentara bayaran, dia belum pernah menyaksikan hal seperti yang baru saja terjadi. Tapi Alon bersikeras bahwa itu hanyalah sihir tingkat 2. Jauh di lubuk hatinya, Alon sebenarnya panik karena dia tidak ingat sihir itu sekuat itu saat digunakan di dalam game. Alon ingat bahwa di dalam game, mantra bisa diperkuat dengan menggunakan mantera, dan yang baru saja dia lakukan adalah meningkatkan kekuatannya 5 kali lipat dari biasanya dengan jumlah mantera yang dia gunakan. Dengan melakukan ini, dia bisa memperoleh sesuatu yang sama sekali berbeda, yaitu kekuatan yang lebih besar dengan magnitudo yang lebih tinggi. Bahkan Alan terkejut betapa dahsyatnya sihir itu meskipun itu adalah sihir tingkat 2. Setelah beberapa menit menjelajahi gua, mereka akhirnya berhasil keluar dari gua, dan Yeban menghela napas lega karena mereka sudah keluar. Yeban duduk dengan malas sambil mengeluh betapa melelahkannya tugasnya saat ini dibandingkan dengan pertempuran yang sebenarnya. Yeban menoleh ke Elan, bertanya siapa yang merancang tempat mengerikan seperti itu, dan saat inilah Elan sadar bahwa labirin itu sebenarnya punya nama lain, yang menyebar di kalangan masyarakat. Itu dikenal sebagai labirin bisikan, dan itu menarik perhatian semua orang. Alon menggunakan kesempatan itu untuk memberitahu Yaban bahwa itu diciptakan oleh seorang pria bernama Paleon. Ketika Alon menyadari bahwa Yaban akan mulai bertanya lebih banyak tentang labirin, dia menariknya, memberitahunya bahwa sudah waktunya mereka pergi. Alon memberitahu Yabon bahwa masih ada sesuatu yang perlu dia lakukan setelah mereka kembali, dan etos kerjanya membuat Yabon terkesan. Saat berbicara tentang sihir, Alan tahu bahwa sigil yang cocok dengan elemen mantra meningkatkan kekuatannya, dan ini adalah aturan dasar dalam game. Namun, segalanya sedikit berbeda di kehidupan nyata, karena visualnya tetap sama sementara statistik serangan meningkat. Sigil pada dasarnya mengubah mantra itu sendiri, dan Alon mulai bertanya-tanya apakah kontrol mananya menjadi begitu baik sehingga dia bisa merasakan perubahan cara kerja. Karena dia tidak yakin tentang ini, dia memutuskan bahwa dia harus menguji teorinya setelah mananya pulih. Meskipun begitu, dia senang bahwa semuanya berjalan dengan cukup baik. Tanpa diketahui Elan dan Yaban, mereka sedang diawasi oleh salah satu dosa. Gadis itu berjalan ke labirin untuk mempelajari tulisan di dinding, dan dia bisa dengan jelas melihat betapa kuatnya Alon. Dia terkesan dengan semua yang disaksikannya, karena Alon tampaknya tahu segalanya, dan bahkan bergerak sesuai dengan apa yang dia ketahui. Dia terpesona oleh fakta bahwa dia percaya Alan adalah pria bernama Palaan. Selain itu, dia lebih tertarik pada fakta bahwa mantera yang digunakan Alan tidak tercatat dalam buku-buku yang ada di perpustakaan kuno. Semua ini membuatnya semakin menghormati Alan, dan akhirnya dia sampai pada kesimpulan bahwa semua yang dikatakan Yutia adalah benar. Tepat saat itu, Deus bergabung dengannya, dan dia bertanya apakah dia berhasil mendapatkan informasi yang dicarinya, tetapi dia bilang tidak, mengklaim bahwa targetnya mati sebelum dia mendapatkan apa yang dia butuhkan darinya. Dia sedikit kecewa dengan ini dan memberitahu bahwa mereka harus melaporkannya kepada Yutia untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut. Karena pekerjaan mereka di area itu sudah selesai, keduanya terbang seperti penyihir. Sementara itu, di rumah Count Zenonia, Kalia tidak bisa berhenti menyebut nama Alon sejak dia bertemu dengannya saat pesta dansa. Rupanya, ada sesuatu yang jahat terjadi di rumah Count itu. Semua orang percaya bahwa ayah Kalia mengendalikan segalanya. Tapi tanpa mereka ketahui, dia hanyalah boneka bagi putrinya. Orang utama yang mengelola rumah itu tidak lain adalah Kalia, sementara ayahnya hanyalah seorang figur. Tapi percakapannya dengan Elan membuatnya curiga bahwa pria itu telah mengetahuinya. Dia masih memikirkan hal ini ketika salah satu pelayannya berlari ke arahnya, memberitahunya bahwa dia harus segera datang ke kamarnya. Dia bergegas untuk melihat mata-matanya terbaring mati di dalam ruangan. Namun, dia tidak merasa perlu panik karena segel yang dia pasang padanya tidak aktif, yang berarti dia tidak membocorkan informasi apapun sebelum kematiannya. Meskipun begitu, Kalia bisa melihat bahwa mayat itu sengaja diletakkan di kamarnya. Ini membuatnya semakin khawatir tentang bagaimana dia bisa ketahuan. Bagi Kalia, dia percaya bahwa Elin adalah yang bertanggung jawab dan dia berasumsi bahwa Elan mengetahui segalanya selama percakapan mereka. Tanpa sepengetahuannya, Elan hanyalah seorang pria biasa yang tidur siang di karavannya dan tidak peduli dengan politik dunia. Di sisi lain, Gloria sedang dalam perjalanan pulang, dan dia sangat khawatir karena pertemuannya dengan Alon tidak berjalan sesuai rencana. Dengan sedikit waktu yang dihabiskannya bersama Alon, dia bisa melihat bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa dijadikan musuh. Dan meskipun Alon adalah harapan terakhirnya, dia mengerti fakta bahwa dia tidak akan menyetujui kesepakatan yang tidak menguntungkannya.
Loria pada dasarnya telah dilucuti kekuasaannya oleh saudara-saudaranya. Dari putra tertua, Tamalian, putri tertua, Mary Ann, putri kedua, Philin, hingga putra kedua, Kik. Loria tiba di mansion keluarga sambil memikirkan bagaimana dia berhasil bertahan hidup berkat pengaruh ayahnya. Sekarang ayahnya telah tiada, dia ditinggalkan dengan pertanyaan tentang apa yang harus dia lakukan. Tepat saat dia memasuki rumah, dua pelayan berlari ke arahnya dengan tatapan khawatir sambil meneriakkan namanya. Para pelayan memberitahunya bahwa saudara-saudaranya, Kik dan Philin, telah mengakhiri hidup mereka, dan berita ini mengejutkan Loria sampai ke tulang. Dia tidak mau percaya bahwa orang-orang kejam seperti Kik dan Philin akan dengan sukarela menghabisi diri mereka sendiri. Loria lalu bertanya pada pelayan tentang Tamalian dan Marian, tapi dia mendapat jawabannya saat mereka masuk ke kamar mereka dan menemukan tubuh mereka tergantung saling berdekatan. Loria benar-benar terkejut saat menatap mayat saudara-saudaranya. Dan sementara seluruh kekacauan terjadi, salah satu dosa terlihat meninggalkan area itu dengan senyum di wajahnya setelah misi yang sukses. Seluruh kediaman menjadi kacau karena tidak ada yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, Loria teringat apa yang dikatakan Elan padanya. Di akhir pertemuan mereka, dia mengatakan padanya bahwa keberuntungan akan menemukannya. Karena ini, Loria segera sampai pada kesimpulan bahwa Alon berada di balik semua yang terjadi. Dengan kematian mendadak saudara-saudaranya, Loria tiba-tiba menjadi satu-satunya pewaris Altea Duchy. Meskipun seharusnya dia senang atau lega, Gloria jatuh berlutut ketakutan karena dia percaya telah membuat kesepakatan dengan iblis. Meskipun demikian, dia sampai pada kesimpulan berani bahwa tidak ada jalan untuk kembali, karena dia telah melihat sendiri apa yang terjadi pada orang-orang yang mengkhianati Elan. Gloria menguatkan diri dengan mengatakan dia hanya harus terus maju dengan jalan yang telah dia pilih. 2 bulan setelah ini, Elan berada di kantornya ketika salah satu pelayan muncul dengan hadiah dari Altea Duchy. Elan membuka kotak itu, dan dia terpesona saat melihat sebotol anggur yang bagus. Evon memberitahunya bahwa anggur itu cukup istimewa karena setiap botolnya berharga beberapa ribu emas, itulah sebabnya anggur itu langka. Bersamaan dengan sebotol anggur itu ada catatan tulisan tangan dari Loria Altea sendiri. Alan terkejut saat melihat ini dan mulai bertanya-tanya mengapa Loria mengiriminya hadiah semahal itu. Dia terpaksa bertanya kepada pelayan apakah hadiah itu benar-benar untuknya karena dia tidak melihat alasan mengapa Loria ingin menghormatinya. Pelayan itu meyakinkan Alan bahwa hadiah itu untuknya karena Loria secara pribadi menyiapkannya, dan dia memerintahkan agar hadiah itu diantar langsung. Saat pelayan itu menyebut Loria sebagai Duchess, Alan tiba-tiba sadar ada sesuatu yang aneh. Saat itulah dia menyadari bahwa anak bungsu di keluarga itu, yaitu Loria, entah bagaimana telah menjadi Duke Altea. Di kediaman Altea, Loria mencoba menyesuaikan diri dengan posisi barunya sebagai Duke. Dia mendapati dirinya duduk di kantor Duke yang merupakan area terlarang baginya di masa lalu. Meskipun seluruh skenario seputar kematian saudara-saudaranya dipertanyakan, dia menghindari segala bentuk kecurigaan karena dia punya alibi yang bagus, yaitu pesta dansa. Meskipun organisasi rahasianya telah dimusnahkan oleh saudara-saudaranya, dan pada saat dia kembali ke mansion, dia pada dasarnya bukan siapa-siapa. Segalanya berubah baginya dengan campur tangan Alon yang diasumsikan. Ini membuat Loria bertanya-tanya sejauh mana Alon berpikir ke depan. Ternyata dia telah menyatukan semua organisasi di bawah Altea, tapi dia tidak cukup naif untuk berpikir bisa melawan kekuatan superior Alon. Dengan ini, Loria berasumsi bahwa Alon masih menginginkan sesuatu darinya, dan dia percaya itu adalah jaringan dunia bawah Altea. Meskipun dia telah sampai pada kesimpulan ini, dia percaya bahwa dia hanya perlu fokus pada apa yang ada di depan mata, sambil menunggu Alan menghubunginya. Dengan senyum cerah di wajahnya, dia bertanya-tanya apakah Alan menyukai anggur yang dia kirimkan padanya. Kembali ke kantor Alan, dia panik karena tidak percaya Loria sekarang adalah Duke meskipun beberapa bulan yang lalu dia menjadi target. Tanpa diberitahu, Alan bisa melihat bahwa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Beberapa bulan kemudian yaitu 5 tahun sebelum cerita dimulai, Yaban memanggilnya dengan gelar Kon. Ini mengejutkan Alan, dan Yaban mengingatkannya bahwa tahun baru akan segera tiba dan suksesinya untuk menjadi Count sudah dekat. Alan benar-benar terkejut karena dia tidak pernah membayangkan dirinya menjadi Count dalam rencana yang dia buat untuk dirinya sendiri. Meskipun demikian, dia tidak bisa menyangkal fakta bahwa dia menikmati keuntungan menjadi seorang bangsawan. Yaban kemudian memberinya surat dari Yudia, dan Elon bertanya pada Yaban apakah dia mendapat informasi tentang pembunuh yang mengirim Leo ke alam baka, tapi dia bilang tidak. Namun, dia meyakinkannya bahwa serikat informasi masih mengerjakannya. Yaban bertanya pada Alon mengapa dia begitu tertarik dengan seluruh penyelidikan, dan dia menuntut untuk tahu apakah dia tertarik karena balas dendam. Alon kemudian menjawab bahwa dia hanya ingin bersiap untuk segala kemungkinan. Setelah Yaban selesai menggodanya tentang gelar Kon,
Alan membuka surat dari Yudia, dan isinya seperti biasa. Meskipun begitu, Alan menghargai surat bulanan itu karena memberikan semacam kehangatan pada gaya hidupnya yang dingin. Elon tersenyum seperti ayah bangga pada umumnya meskipun dia belum pernah melihat anak-anak itu sebelumnya. Elon kemudian bertanya pada Yeben berapa umur anak-anak itu, dan dia memberitahunya bahwa mereka akan mencapai usia di mana mereka memasuki masyarakat. Faktanya, beberapa anak yang berada di panti asuhan bersama mereka telah pergi lebih awal. Setelah mendapatkan informasi penting ini dari Yaban, Alan menyadari bahwa mungkin sudah waktunya dia melepaskan kelima anak itu. Yaban terkejut Alan bersedia melepaskan mereka, dan Alan memberitahunya bahwa mereka semua sudah dewasa, jadi sudah waktunya mereka memikirkan masa depan mereka. Alan percaya bahwa kelimanya telah melewati usia di mana mereka akan bangkit sebagai dosa dan akhirnya bisa diintegrasikan ke dalam masyarakat. Rupanya, setiap dosa memiliki narasi yang mengungkapkan spesialisasinya. Yutia memiliki bakat dalam keyakinan. Deus memiliki bakat dalam ilmu pedang. Rain memiliki bakat dalam penelitian. Tiolang memiliki bakat dalam pertempuran, dan Radan istimewa dalam hal kepemimpinan. Elon yakin mereka akan bersinar jika dia bisa menempatkan mereka di posisi dan lingkungan yang tepat. Karena itu, Elon memutuskan akan memberikan hadiah kepada mereka masing-masing, yang merupakan rencananya sejak awal. Setelah selesai mengatur semua yang dia perlukan, dia mengirimkan surat individual kepada mereka melalui Yiban. Tidak lama setelah ini, Yutia menerima surat-surat itu, dan dia memberitahu rekan-rekannya bahwa mereka telah menerima arahan baru dari petinggi. Dia memberitahu mereka bahwa arahan kali ini istimewa karena dikirim kepada mereka secara individual. Kelimanya menerima surat dengan gembira, dan mereka mulai bersukacita seolah-olah telah memenangkan lotre. Namun, sebelum mereka membuka surat-surat itu, Yutia menyarankan agar mereka membaca surat-surat lama terlebih dahulu karena arahan Alon selalu yang terbaik. Yang lain terkejut dan terkesan saat mendengar ini karena Yutia adalah satu-satunya yang bisa membaca surat-surat itu sebelumnya. Yutia percaya bahwa mereka semua memiliki izin untuk membaca surat-surat itu sekarang, karena mereka telah menerima arahan individual. Yutia membuka salah satu surat untuk mereka lihat dan isinya hanyalah sapaan biasa. Anak-anak lain bingung karena kedengarannya sangat biasa, tetapi Yutia dengan cepat menyela, memberitahu mereka bahwa Alon telah memberitahu mereka sejak awal untuk menyamarkan surat-surat itu sebagai percakapan normal. Yutia kemudian menunjukkan kepada mereka apa yang dia klaim sebagai arahan pertama setelah surat sapaan pertama. Di dalam surat itu, Alon memberitahu mereka bagaimana kakak keduanya menjadikannya kursi, dan Yutia memberitahu mereka bahwa ini tidak lain adalah perintah eliminasi untuk mereka. Dia juga menunjuk ke bagian di mana Alon sepertinya mempercayakannya dengan organisasi Blue Moon. Yutia kemudian memberitahu rekan-rekannya bahwa mereka harus membaca surat-surat itu seperti yang dia lakukan, agar mereka bisa mendapatkan arahan dengan benar dan dapat melaksanakan misi mereka secara efektif. Deus kemudian menyela, bertanya apakah tidak lebih baik bagi mereka untuk mengunjungi Alon secara langsung jika mereka mencoba menghindari kebocoran informasi. Yutia kemudian menjawab dengan wajah dan suara tegas, memberitahu Deus bahwa misi mereka adalah untuk mengikuti perintah. Ini membuat Deus merinding, dan dia menjawab bahwa dia sepenuhnya sadar akan risikonya. Karena mereka telah menyelesaikan masalah ini, Rina menyarankan agar mereka membaca arahan yang baru. Setelah membuka surat itu, Deus menyadari bahwa dia dikirim ke Caliban, yang merupakan negeri para ksatria. Rin, di sisi lain, diperintahkan untuk pergi ke koloni, yang pada dasarnya adalah padang pasir. Dua lainnya juga memeriksa surat mereka, dan mereka dikirim ke Raksus dan Lartania, sementara Yutia diperintahkan untuk pergi ke kerajaan suci Rosario. Di dalam surat itu, ada juga instruksi tentang apa yang harus mereka lakukan. Deus terkejut bahwa dia disuruh menjadi seorang ksatria karena dia tidak melihat alasan untuk ini. Meskipun demikian, Elon telah meyakinkan mereka bahwa dia akan terus mensponsori mereka. Selain itu, Elon melampirkan lokasi hadiah di surat itu. Sebelum mereka berpisah, Yutia mengingatkan mereka bahwa menyebutkan bulan biru benar-benar dilarang kecuali Elon sendiri yang menyebutkannya terlebih dahulu. Dengan masing-masing dari mereka menghormati arahan tersebut, mereka membereskan urusan mereka, dan mereka berangkat ke tujuan masing-masing. 3 bulan kemudian, Alon masih meneliti sihir di dunia, dan dia belum menemukan apa yang dicarinya. Karena dia terjebak di persimpangan jalan, dia memutuskan bahwa dia harus bereksperimen dengan dirinya sendiri. Alon kemudian teringat lagi para pembunuh itu, dan dia bertanya pada Yvonne tentang mereka. Tapi Yvonne memberitahunya bahwa belum ada kemajuan. Jauh di lubuk hati, Alan menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari efek kupu-kupu dari apa yang telah dilakukannya, dan itu menjadi tidak terkendali. Contoh yang jelas adalah Loria. Dia seharusnya mati, tetapi dia tiba-tiba menjadi Duchess Altia di mana dia sekarang membangun kekuatan yang menakutkan di dunia bawah.
Alon kemudian memberitahu Yaban bahwa tidak perlu lagi bagi mereka untuk menyelidiki pembunuhan itu. Yaban terkejut mendengar ini, tetapi Alon telah menyadari bahwa akan lebih baik jika seluruh situasi tetap tidak diketahui. Dia tidak ingin menyelidiki apapun yang di luar jalur karena dia mencoba menghindari konsekuensi bencana. Dia tahu pasti bahwa organisasi rahasia tidak akan ikut campur kecuali ada sesuatu yang merugikan mereka, dan dia tidak ingin membangunkan sarang lebah. Yaban mengikuti perintah bosnya dan meyakinkannya bahwa dia tidak akan menyelidiki lagi, tetapi dia memberitahunya bahwa Deus telah diangkat menjadi ksatria di Caliban. Alon menerima berita itu dengan sangat gembira karena itu adalah sesuatu yang pantas dirayakan. Hampir 3 bulan setelah ini, Yaban memberitahu Alon bahwa Deus telah menciptakan Ordo Ksatria. Ini mengejutkan Elon karena menciptakan Ordo Ksatria berarti Deus berada di level ahli atau lebih, meskipun dia belum lama diangkat menjadi ksatria. Yaban setuju dengan Elon, mengatakan Deus benar-benar bakat yang luar biasa karena Caliban dikenal ketat dalam hal keksatriaan mereka. 6 bulan setelah ini, yaitu 1 tahun setelah kelima dosa menjadi mandiri, Elan telah sepenuhnya menjadi kon. Elan berada di kantornya saat Yaban masuk, dan seperti biasa, dia punya beberapa berita untuknya. Yaban mengungkapkan bahwa Deus telah menjadi salah satu dari 5 pedang Caliban, seorang master ksatria. Berita ini membuat Alon merinding, menyebabkannya menjatuhkan buku yang dipegangnya. Keringat bercucuran di wajahnya saat dia meminta Yaban untuk mengkonfirmasi apakah dia mendengar dengan benar. Ini karena hanya master pedang yang bisa menjadi master ksatria. Dalam game, seorang master pedang adalah makhluk yang sangat kuat yang telah melampaui bilah aura, menyebabkannya membangkitkan kemampuan unik yang disebut derivasi. Alon kemudian bertanya pada Yaban apakah Deus adalah seorang master pedang, tetapi Yaban mengatakan itu belum pasti karena dia belum menciptakan derivasi. Meskipun demikian, negara itu tetap memberinya gelar Master Ksatria karena dia mengalahkan pedang keempat. Selain itu, Caliban telah kehilangan seorang Master Ksatria karena kaum barbar utara karena mereka telah berperang selama lebih dari 1 dekade. Yabun menyebutkan bahwa butuh setidaknya 15 tahun untuk memahami dan menggunakan mana, dan derivasi mungkin butuh puluhan tahun. Reinhardt, yang merupakan pedang pertama, menjadi Master Ksatria termuda pada usia 32 tahun. Alon bisa membuktikan betapa kuatnya Reinhardt, tetapi meskipun begitu kuat, butuh lebih dari 20 tahun baginya untuk mencapai kondisi puncaknya. Namun, Alon terpesona oleh fakta bahwa Deus telah mencapai level Master Ksatria hanya dalam 1 tahun meskipun dia bahkan tidak tahu ilmu pedang sejak awal. Karena derivasi adalah satu-satunya yang kurang, Alon percaya bahwa Deus memiliki apa yang diperlukan untuk melampaui bahkan Reinhardt sebagai Master Pedang. Tiba-tiba, Alon mulai berpikir tentang keuntungan yang mungkin dia dapatkan dari membina anak-anak dengan cara yang benar, tetapi dia dengan cepat menyingkirkan pikiran itu dari kepalanya. Dia menyadari bahwa dia harus bersyukur bahwa kelimanya tidak bangkit sebagai 5 dosa, dan membawa kehancuran ke kerajaan. Alon akhirnya sampai pada kesimpulan cepat bahwa keberhasilan anak-anak adalah hal utama yang perlu dia fokuskan. Sementara itu, di wilayah pusat ibu kota Caliban, Kurdam, terdapat distrik perumahan bangsawan tinggi tempat Ordo Ksatria tinggal. Berdiri di dekat jendela, dan menatap pemandangan kota yang indah adalah Deus, yang sekarang menjadi Kapten Ksatria Gerhana dan Master Ksatria termuda. Deus tersenyum lebar ketika saudara perempuannya melambai padanya dari luar gedung. Deus mengingat bagaimana semuanya terjadi hingga saat itu. Dia ingat kehilangan segalanya karena orang-orang jahat yang dikenal sebagai kaum hitam. Karena ini, dia dikuasai oleh amarah dan kebencian. Dia mendapati dirinya dikurung, dan meskipun dia diselamatkan oleh Elan, dia tidak berpikir ini adalah alasan yang cukup baginya untuk setia padanya. Dia hanya setia pada janji bahwa dia akan membalas apa yang telah hilang darinya, dan karena itu dia menjadi anggota Blue Moon. Deus mulai bekerja sebagai agen dan mengambil misi berbahaya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Selama bertahun-tahun, dia menjalankan misi yang akan membawanya selangkah lebih dekat ke kaum hitam. Setelah bertahun-tahun mengabdi, dia akhirnya menerima arahan pribadi pertamanya, dan di dalam surat itu ada instruksi yang memberitahunya bahwa ada hadiah di sebuah penginapan kecil di Caliban Selatan. Meskipun Deus tidak pernah menjadi orang yang antusias dengan hadiah, dia tetap memutuskan untuk memeriksanya. Deus memasuki penginapan, dan matanya terbelalak kaget melihat apa yang ada di dalamnya. Hadiah yang disiapkan Elan untuknya adalah keluarga yang dia pikir telah hilang selamanya. Itu adalah saudara perempuannya yang berdiri di penginapan, dan Deus bergegas memeluknya erat-erat saat air mata mengalir di wajahnya. Deus percaya bahwa saudara perempuannya, Chili, telah meninggal, tetapi di sanalah dia berdiri di depannya. Deus bertanya pada Chili apa yang terjadi setelah mereka berpisah, dan dia menjelaskan bahwa dia diisolasi oleh orang-orang jahat saat menunggu gilirannya untuk dibunuh. Dalam prosesnya, dia melarikan diri tetapi tertangkap lagi kemudian dan dijual kepada pedagang budak.
Takdir berkehendak lain, Yaban muncul dan menyelamatkannya. Dan sejak saat itu, dia telah menikmati kebaikan tangan Alan. Kelly menunjukkan kepada kakaknya surat yang dikirimkan Alan kepadanya, meyakinkannya bahwa dia aman sambil mempertaruhkan nama keluarganya. Kelly memberitahu kakaknya bahwa dia berterima kasih atas semua yang telah Alan lakukan. Ketika Deus melihat ini, dia sangat terkejut karena Alan tidak hanya melindungi adiknya, tetapi bahkan mempertaruhkan nama keluarganya untuknya. Deus tercengang dan tidak percaya bagaimana Alan tahu tentang keluarganya padahal dia tidak pernah memberitahunya. Bahkan Yutia tidak mengetahui detail lengkap dari apa yang terjadi, tapi Alan mampu menutupi semuanya. Ini meyakinkan Deus bahwa Alan praktis mengetahui segalanya, dan pada saat inilah Deus akhirnya memutuskan untuk menyerahkan seluruh kesetiaannya kepada Elon. Sekarang adiknya berdiri di depannya. Deus senang bahwa Elon mengabaikan kebodohannya dalam mempertanyakan supremasinya. Satu-satunya target Deus adalah balas dendam, tetapi hadiah berupa adiknya tidak ada bandingannya. Dan karena ini, dia menjadi lebih dari seorang fanatik. Faktanya, dia telah menjadikan misi hidupnya untuk membalas kebaikan Alan. Target Deus adalah untuk mencapai eselon atas di Caliban dan menjadi Ksatria Master, sehingga dia bisa menciptakan pasukan elit yang terdiri dari pendekar pedang terbaik, dan mimpi itu sudah menjadi kenyataan. Deus bertekad untuk menghadapi kesulitan apapun sampai hari di mana dia bisa membalas budinya kepada Alan. Sampai saat itu, Deus siap membuktikan dirinya melebihi apa yang diharapkan darinya. Sebagai bagian dari usahanya, dia dan para ksatria gerhana segera berangkat dalam ekspedisi untuk melawan kaum barbar. Sementara itu, Alon merasakan sedikit kedamaian, dan dia percaya ini karena anak-anak itu sudah dewasa. Pada saat yang sama, Alon telah mengabdikan dirinya pada penelitian sejak dia kembali dari labirin. Pada titik ini, dia telah sampai pada kesimpulan dari hasil penelitiannya saat ini. Dengan apa yang dia tulis, dia menemukan bahwa pembiasan meningkatkan ketidaksempurnaan mantra yang sudah selesai, sehingga memperluas area efeknya. Sementara itu, tolakan menghancurkan bentuk apapun yang ditembakkan, yang menyebabkan proyektilnya berpindah. Sama seperti ini, Alon telah menyatukan semua variabel sihir yang sedang dia teliti. Dia juga telah menemukan bahwa dia hanya bisa menggunakan sihir sekali sehari, yang disebabkan oleh inti mananya yang kecil. Meskipun demikian, Alon telah menyimpulkan bahwa sihir itu menyenangkan meskipun awalnya dia berdebat bahwa itu hanya untuk pertahanan diri. Karena dia telah meneliti selama 2 bulan terakhir, dia akhirnya memutuskan untuk menguji hasilnya. Alon menenangkan diri, dan dia mulai merapal mantra yang diperlukan sesuai urutan yang telah dia analisis. Dari fiksasi, kompresi, hingga keruntuhan, dia mampu menghasilkan mantra serangan terang yang kuat yang terlihat sangat menakutkan. Alon terkejut karena semuanya berjalan dengan baik, dan dia akhirnya menyadari bahwa urutan frasa juga cukup penting. Dia masih menatap ciptaan megah di depannya ketika dia mendengar suara aneh di belakangnya mengungkapkan keterkejutan mereka. Alon berbalik untuk melihat Kalia dan penyihirnya di sampingnya, dan mereka berdua ketakutan dengan apa yang menatap mereka, yang mereka sebut sebagai sihir asal. Alon terkejut ketika melihat Kalia berdiri di belakangnya, membuatnya bertanya-tanya mengapa wanita itu ada di sana. Penyihir bersamanya berteriak ngeri karena sihir asal adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan atau bahkan dicapai oleh penyihir lingkaran ke-7. Ketika Alon mendengar ini, dia bingung saat mulai bertanya-tanya apakah penyihir sampah level rendah seperti dirinya sudah dianggap sebagai penyihir lingkaran ke-7. Kemudian, Kalia dan penyihirnya duduk di ruang tamu menunggu Alon muncul. Kalia terlihat sangat gelisah setelah apa yang disaksikannya beberapa menit sebelumnya. Alasan mengapa dia datang ke wilayah Alon pada awalnya adalah untuk memastikan sejauh mana yang Alon ketahui. Dia juga ingin mengetahui kemampuan organisasi yang mendukung Alon. Namun, apa yang dia dan penyihirnya temukan benar-benar berbeda. Kalia tidak percaya bahwa penyihirnya, Biankel, yang merupakan penyihir peringkat 5 yang sombong, sebenarnya ketakutan dengan apa yang dia saksikan saat melihat Alon. Sebagai gambaran, Bianco dikeluarkan dari menara penyihir karena eksperimen tidak manusiawi, dan dia cukup kuat untuk melenyapkan batalion tanpa berkeringat, tetapi pria yang sama hancur dalam ketakutan di hadapan Alon. Kalia jadi bertanya-tanya apakah yang disaksikannya sebelumnya benar-benar sihir asal, seperti yang mereka duga. Beberapa saat kemudian, Alon memasuki ruangan, dan dia bertanya pada keduanya mengapa mereka datang ke kediamannya. Kalia dengan cepat meminta maaf karena datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dia juga meminta maaf karena bertemu dengannya saat dia sedang melakukan urusannya, mengklaim bahwa dia hanya mencarinya di kediaman itu. Alon menenangkannya, mengatakan bahwa dia tidak akan mempermasalahkan apa yang terjadi. Namun, Alon memberitahu Biancol dan Kalia bahwa sihir yang mereka saksikan digunakannya bukanlah sihir asal. Ia memberitahu mereka bahwa dia hanyalah penyihir peringkat 2 yang tidak mampu menggunakan sihir asal.
Alon menoleh ke Bianco, mengatakan dia cukup yakin bahwa Bianco merasakan fakta bahwa sihir yang dia gunakan tidak memiliki fungsi sebenarnya. Itu pada dasarnya adalah sihir yang tidak berguna baik dalam pertahanan maupun serangan. Dengan suara tegas dan aura yang luar biasa, Elan memberitahu keduanya bahwa mereka harus menyimpan apa yang mereka lihat untuk diri mereka sendiri. Biankel dengan cepat menyela, meyakinkan Elan bahwa dia tidak melihat dengan jelas. Kalia terkejut ketika melihat ini karena dia tidak percaya bahwa seseorang yang sombong seperti Biankel bisa menggunakan bahasa hormat saat berbicara dengan Eileen. Alon senang bahwa mereka telah menyelesaikan kesalahpahaman, dan dia bertanya mengapa mereka datang menemuinya. Kalia kemudian mengungkapkan bahwa mereka hanya berada di area tersebut dan berpikir akan baik jika mereka memberi hormat, yang berarti mereka tidak memiliki hal penting untuk didiskusikan dengan Alon. Alon sedikit kecewa mendengarnya, dan dia memberitahu mereka bahwa dia memiliki banyak hal yang harus diurus, jadi dia tidak punya waktu untuk duduk-duduk bercanda dengan mereka. Kalia berdiri untuk menghargai kehadiran singkat Alon bersama mereka, dan memberitahu Alon bahwa dia dan Biankel akan pamit. Tepat saat mereka akan pergi, Alon memberitahu Kalia bahwa dia harus mempertimbangkan untuk mengunjungi Loria jika yang dia cari adalah teman untuk berbicara. Alon memberitahu Kalia bahwa ada kemungkinan mereka akan rukun. Meskipun Kalia skeptis, dia meyakinkan Alon bahwa dia akan mempertimbangkan sarannya. Setelah diskusi singkat mereka, Kalia dan Bianco pergi. Dan saat mereka pergi, Yebun menoleh ke Alon, bertanya mengapa keluarga sampah itu datang menemui mereka. Alon menjawab bahwa dia sebenarnya tidak tahu apa yang diinginkan keluarga Senonia dari mereka. Alon khawatir bahwa keadaan akan menjadi buruk jika rumor menyebar bahwa dia menggunakan sihir asal. Bisa-bisa dia akan melihat orang-orang yang mabuk kekuasaan mengejarnya karena mereka berada di dunia fantasi. Pada saat yang sama, Alon tidak berpikir Kalia akan mengunjungi Loria karena mereka adalah saingan berat di dunia bawah. Saat mereka berkuda menjauh dari kediaman, Kalia menoleh ke Biankel untuk bertanya apakah sihir Alon benar-benar sihir asal. Biankel kemudian menjawab bahwa itu bukan sihir asal. Biankel menjelaskan bahwa sihir asal adalah sihir yang menarik hukumnya sendiri ke bidang prinsip total. Itu adalah kesempatan dan hak istimewa yang diberikan kepada Archmage tertinggi, tetapi sihir Alon sama sekali berbeda. Bianco mengungkapkan bahwa dia mengaktifkan mata pengamatnya dan melihat sihir Alon. Sihir, medan sihir pada dasarnya terkoyak, dan Alon memutarbalikkan prinsip-prinsipnya. Dia meruntuhkan hukum, tetapi masih mampu mewujudkan mantranya, yang merupakan keajaiban yang menentang semua logika dan akal sehat. Dengan wajah ngeri, Biankel mengungkapkan bahwa di balik sihir Alon ada kekuatan dan karya Dewa Agung yang terlupakan. Hanya dengan memikirkannya, kepala Biankel serasa meleleh, dan dia memberitahu Kalia bahwa dia pernah menerima pujian karena mengejar pengetahuan kuno yang dikenal sebagai sihir era yang terlupakan. Karena pengetahuannya tentang apa yang dia tahu dan apa yang dia lihat, Bianco memberitahu Kalia dengan sangat ketakutan bahwa dia tidak boleh berpikir untuk menentang Alon, atau bahkan berpikir untuk memusuhinya. Setelah mendengar ini, Kalia menyimpulkan bahwa dia tidak punya alasan untuk mencari tahu apa yang diinginkan Alon dan memutuskan bahwa mengunjungi Loria mungkin adalah pilihan terbaik karena dia hanyalah pion bagi Elan. 5 bulan setelah ini, yaitu 2 tahun setelah anak-anak itu mandiri, Elan bertanya kepada Yeban apakah ada kabar terbaru tentang kelima anak itu. Yeban memberitahunya bahwa tidak ada kabar terbaru tentang kelima anak itu, tetapi ada beberapa berita penting yang perlu dia ketahui. Ternyata County Zanonia dan Dukal Altia telah membentuk aliansi, dan berita ini mengejutkan Elan. Dia tidak mau percaya bahwa 2 pilar dunia bawah telah bersatu. Dia memegangi kepalanya dengan frustrasi karena berhasil lolos dari bencana 5 dosa, tetapi dunia akan binasa berkat aliansi dunia bawah. Akhirnya dia yang bodoh ini sadar bahwa Calia pasti telah mengikuti sarannya tempo hari. Menyadari bahwa dia mungkin telah mengacaukan segalanya, Alon mencoba menipu dirinya sendiri dengan fakta bahwa aliansi di antara keduanya pasti tidak akan berhasil karena mereka memiliki karakter yang sangat berbeda. Meskipun demikian, dia berpikir bahwa dia harus bersiap-siap untuk berjaga-jaga. Alon kemudian duduk untuk menulis surat untuk Kalia agar terlihat ramah padanya untuk berjaga-jaga jika keadaan memburuk. Dia mengirim Yeban untuk secara pribadi menyampaikan pesan itu, dan Yeban meyakinkannya bahwa dia akan melakukan seperti yang diperintahkan sambil juga meyakinkannya bahwa dia akan mencari keberadaan anak-anak itu juga. Setelah kepergian Yeban, Alan mulai bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Radhan dan Siolang karena mereka adalah satu-satunya yang belum menghubunginya di antara kelima anak itu. Alan khawatir bahwa Siolang telah tewas, tetapi pada saat yang sama, dia percaya bahwa dia seharusnya telah naik ke level prajurit jika dia menemukan hadiah yang dia tinggalkan untuknya. Tampaknya, dia meninggalkan sebuah zirah lengan, yang merupakan binatang suci dari suku utama emas. Saat zirah itu dipakai,
itu memberikan peluang serangan kritis sebesar 20. Alan yakin bahwa Xiaolong seharusnya baik-baik saja, karena dia bahkan meninggalkan sumber dana untuknya, dan tanah tempat dia mengirimnya adalah tempat di mana kekuasaan dapat direbut melalui kekuatan. Sementara itu, di negara gurun koloni, Xiaolong sebenarnya sedang menikmati masa-masa terbaiknya. Dia menemukan zirah lengan yang ditinggalkan untuknya sebagai hadiah, dan dia sangat berterima kasih untuk itu. Semua yang dia dengar saat masih kecil tentang suku utama emas tampaknya benar. Dia telah mendengar tentang pusaka itu, yang telah diwariskan selama ratusan tahun, dan itu memberikan kekuatan dan otoritas ilahi. Xiaolong mendapatkan pusaka itu, dan dia telah menghadapi semua cobaan dan tantangan yang diberikan oleh pusaka itu. Meskipun sulit, dia mampu menghadapi setiap rintangan secara langsung karena dia bisa mengingat saat dia diselamatkan oleh kebaikan Alan ketika dia masih menjadi subjek tes belaka. Dengan menyelamatkannya, Alan memberinya kekuatan untuk dapat membalas dendam pada naga hitam yang memusnahkan orang tuanya. Karena ini, Xiaolong berpikir bahwa keinginan Alan adalah agar dia menjadi gladiator terhebat yang masih hidup. Selain itu, dia diharapkan untuk mengumpulkan suku utama emas yang tersebar, dan mengembalikannya ke kejayaan dengan kekuatan yang telah diberikan padanya. Bersemangat dengan semua yang telah dia lalui, Xiaolong akhirnya siap melakukan apa yang diperlukan untuk Alan, penyelamatnya, dan para miskin sambil memastikan dia memusnahkan musuh bebuyutannya, naga hitam. Kemudian, Yeban memberitahu Alan bahwa dia punya informasi tentang Xiaolong. Tampaknya, dia telah diberi nama, Kilat Emas, karena cara dia beroperasi di koloni. Alan senang mendengar bahwa Xiaolong baik-baik saja. Alan kemudian bertanya tentang Radhan, tetapi Yeban mengatakan ada sedikit info tentangnya meskipun mereka tidak sepenuhnya yakin apakah itu bisa diandalkan. Tiba-tiba, Alan menoleh ke Yeban, bertanya mengapa dia bermalas-malasan padahal seharusnya dia sibuk. Yeban bingung ketika mendengar ini karena pada dasarnya dia telah menyelesaikan semua yang diperintahkan Eileen kepadanya. Alan lalu menyela, mengatakan mereka perlu bersiap lebih awal karena butuh sekitar sebulan hanya untuk sampai ke menara sihir, tetapi ini menjadi berita baru bagi Elan. Elan bertingkah seperti orang bodoh, bertanya pada Yvonne apakah dia tidak memberitahunya. Yvonne menolak berdebat dengannya karena dia sudah terbiasa dengan cara Alan melakukan sesuatu. Yvonne kemudian menyebutkan bahwa hanya butuh beberapa minggu untuk mencapai menara sihir hijau, tetapi Elan mengoreksinya, mengatakan mereka akan pergi ke menara sihir biru. Tampaknya, menara sihir biru berada di dekat kota labirin, dan karena jauh, Yeban memutuskan untuk mulai menyiapkan barang-barang mereka. Elan merebahkan diri di sofa memikirkan perjalanan kereta yang melelahkan yang akan dia mulai. Namun dia tidak punya pilihan karena barang yang dibutuhkan untuk mendukung mana kecilnya ada di menara sihir biru. Alan bisa bersaksi bahwa kota labirin dipenuhi dengan banyak kenangan karena dia sering melakukan grinding saat bermain game. Tampaknya, labirin di pusat kota dianggap tak berujung, tetapi semakin dalam pemain masuk, semakin baik item yang bisa didapatkan dari sana. Meskipun ribuan pemain mengabdikan diri pada labirin itu, tidak ada yang pernah mencapai ujungnya. Obrolan grup selalu ramai dengan pemain yang mengeluh tentang seberapa keras mereka telah mencoba mencapai ujung labirin tanpa hasil. Sama seperti di dalam game, relik dan artefak ditemukan di labirin, itulah sebabnya penilai sihir bersertifikat ditemukan di kota. Ini kemudian mengingatkan Elan pada Rain, yang mengatakan dia akan segera mengikuti ujian penilai. Elan yakin bahwa dengan bakat yang dimilikinya, dia akan lulus ujian dengan cukup mudah. Pada saat yang sama, dia khawatir hadiah yang dia tinggalkan untuk Rina terlalu kecil karena itu hanyalah sebuah penilaian peralatan. Namun, dia siap memberikan lebih banyak dukungan, jika hadiah itu dianggap tidak cukup. Berbicara tentang kota labirin, Lartania, itu adalah kota para tentara bayaran dan penjelajah yang tidak diperintah oleh siapapun. Terletak di kota itu sebuah toko penilai rahasia bernama Meret. Karena layanan berkualitas yang disediakannya, sebagian besar pelanggan toko adalah bangsawan dan penjelajah peringkat A, dan di antara bangsawan tersebut adalah penguasa kota itu sendiri. Dia terlihat di toko sedang menilai apa yang tampaknya merupakan perangkat penghasil api, dan pelayannya adalah Rain. Rain mengenakan perangkat aneh di wajahnya, dan dengan ini, dia bisa memberitahu sang penguasa apa saja yang seharusnya dia ketahui tentang perangkat itu. Sang penguasa senang dengan kontribusinya seperti biasa, dan dia memujinya untuk itu. Setelah sang penguasa pergi, Rain melepas perangkat itu, dan melihat sekeliling toko karena dia sekarang sendirian. Dia menarasikan bahwa toko itu terkenal, berkat layanan khas yang diberikannya, yang merupakan hadiah dari Elan. Tampaknya, dalam surat yang dia kirimkan padanya saat itu, dia telah memberitahunya untuk menjadi seorang penilai, tetapi dia tidak memahaminya pada awalnya. Dia tahu bahwa semua yang mereka lakukan adalah untuk menyingkirkan orang-orang jahat, tetapi dia tidak pernah melihat alasan mengapa dia harus menjadi seorang penilai.
Itulah keyakinannya sampai dia menemukan hadiah yang ditinggalkan Elan untuknya. Relik yang diberikan padanya dikenal sebagai mata ekor, yang merupakan relik yang dengan cepat mengidentifikasi item di bawah ambang mana tertentu untuk membantu penilaian. Rain benar-benar terkejut karena apa yang dilihatnya sama sekali berbeda dari apa yang muncul di buku-buku yang tersimpan di perpustakaan. Setelah mengangkat segelnya, jejak itu menjadi hidup, dan dia menyadari bahwa untuk mengalahkan orang-orang jahat, dia harus meningkatkan relik itu. Dia menganggapnya sebagai kemampuan dan cara untuk menawarkan pengorbanan, dan sejak itu, dia telah mengerjakan relik tersebut. Dengan waktu yang dia habiskan dengan perangkat itu, Rain akhirnya menyadari bahwa Alan memberinya pekerjaan yang hanya bisa dia lakukan, dan dia percaya bahwa semua yang dia lakukan bertujuan untuk melenyapkan serigala hitam. 3 minggu kemudian, Alon dan Yaban tiba di Menara Biru, dan mereka bertemu dengan wakil Master Menara yang memberitahu mereka bahwa Master Menara saat ini tidak ada. Wakil Master, Pitya Klin, menyuruh mereka untuk menyatakan urusan mereka dan enyah dari menara. Saat Alin melihatnya, dia mengingatnya dari dalam game. Tampaknya, dia adalah penyihir berbakat yang berhasil mencapai lingkaran ke-8, dan bahkan menjadi master menara di awal usia 20-an. Diketahui bahwa menara sihir memiliki kekuatan tempur yang besar, dan memonopoli produksi kebutuhan khusus yang memberinya status setara dengan bangsawan. Otoritas seorang wakil master yang telah melampaui kemanusiaan dianggap seperti dewa. Tetapi meskipun semuanya tampak menakutkan, Alon dengan santai memperkenalkan dirinya. Alon memberitahu Pedia bahwa dia ada di sana mengenai retakan waktu karena dia bisa menghilangkannya. Retakan waktu adalah celah yang terhubung ke subruang tak dikenal, yang muncul di tempat-tempat di mana sihir sering digunakan, dan itu menciptakan anomali yang menyebabkan kerusakan besar. Saat Alon menyatakan urusannya, Petia memindai kemampuannya dengan mata pengamatnya, dan dia kecewa dengan apa yang dilihatnya. Dia segera menyuruh Alon pergi, dan ini mengejutkannya. Alon mencoba berdebat, tetapi Pedia marah besar, mengatakan ada banyak orang yang datang kepadanya mengatakan hal yang sama. Alon menolak untuk mundur, menyuruh Pedia untuk mengantarkannya ke tempat retakan itu. Pedia terus bersikap defensif, dan dia berasumsi bahwa Alon sedang mencari kemenangan besar untuk membalikan reputasinya yang sudah ternoda. Pedia bahkan menjadi lebih marah, dan dia melepaskan tekanan mana yang membuatnya terlihat lebih menakutkan dari sebelumnya. Alon menciut ketakutan, tetapi dia ingat bahwa dia putus asa dan tidak bisa menyerah. Alon melangkah maju memberitahu Pedia bahwa dia akan menyerahkan seluruh kekayaannya jika dia gagal menghilangkan retakan waktu. Pedia percaya bahwa Alon masih membual omong kosong, dan Alon memberitahunya bahwa dia siap bersumpah mana jika itu yang dia inginkan. Alon menunjukkan fakta bahwa ini bukan kesepakatan yang buruk hanya untuk sedikit waktunya, dan setelah memikirkannya dia setuju. Pedia kemudian membawa Alon ke ruangan tempat retakan itu berada, dan dia mengingatkannya bahwa semua kekayaannya akan menjadi miliknya jika dia gagal menghilangkan retakan itu. Alon tersenyum, meyakinkan Pedia bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Jauh di lubuk hatinya, Pedia bertanya-tanya apakah Alon itu bodoh atau berani, tetapi dia yakin bahwa Alon bodoh. Ketika berbicara tentang retakan waktu, biasanya tidak ada alasan untuk menutupnya lebih awal karena mereka mengeluarkan artefak dan menghilang secara alami setelah 3 bulan. Karena itu, penelitian tentang retakan waktu berhenti, dan tidak ada penyihir yang pernah menutupnya secara manual. Tetapi Menara Sihir Biru telah berjuang dengan retakan waktu di gedung mereka selama lebih dari 2 tahun. Sekarang berdiri di depan retakan waktu. Elan mengambil waktu sejenak untuk mengamatinya, dan Padilla mengejeknya, menyarankan agar dia pergi, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu, Padilla memperhatikan bahwa Elon sedang memegang tangannya, yang merupakan metode menggunakan tangan sebagai medium. Padilla ingat bahwa kitab-kitab sihir kuno menyebutkan hal ini, dan itu hanyalah sebuah legenda. Padilla percaya bahwa Elon hanya main-main, dan dia mengejeknya, menyuruhnya berhenti bermain-main. Tiba-tiba, semuanya menjadi kosong, dan Padilla menyadari bahwa semuanya telah berhenti bergerak. Dia segera mengaktifkan mata pengamatnya, dan saat itulah dia melihat celah merah raksasa berdiri di hadapan Elan. Dan sebagai penyihir berbakat, dia bisa merasakan kekuatan luar biasa di depannya. Sebelum dia menyadarinya, dia mendapati dirinya di bawah pengaruh kekuatan yang lebih besar yang menatap matanya. Makhluk yang luar biasa itu mendekatinya dan memberitahukan permintaannya, dan saat keringat mengalir di wajahnya, dia menyetujui permintaan tersebut. Pada saat semuanya selesai, retakan telah tertutup, dan Elan berdiri di kejauhan dengan santai seperti biasanya. Di tangannya juga ada relik yang dia datangi, dan dia senang semuanya berjalan lancar dan mudah. Dia menoleh ke Pedia untuk memberitahunya bahwa dia akan mengambil relik itu, dan bukannya bersikap jahat seperti biasanya. Pedia tampak sangat penurut. Dia memberitahu Elan bahwa dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan, dan dia berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang itu.
Elan bingung, dan dia berasumsi bahwa gertakannya gagal pada gadis itu. Elan kemudian berjalan ke arahnya, tetapi dia dengan cepat mundur sambil meyakinkan Elan bahwa dia bisa menjaga rahasia. Elan terkejut melihat wanita itu bertingkah aneh, tapi dia mengabaikannya dan memberitahu Yeben bahwa sudah waktunya mereka pergi. Tiba-tiba, Padilla menghentikannya, memberitahunya bahwa dia punya ramuan pemulihan mana untuknya, dan itu dibuat secara pribadi olehnya. Elan terkejut dengan fakta bahwa dia mendapatkan ramuan yang dibuat oleh wakil master menara itu sendiri. Alon masih memeriksa ramuan itu ketika Pedia mendekat untuk bertanya apakah dia menyukainya. Ini membuat Alon semakin bingung karena dia tidak mau percaya bahwa Pedia melakukan semua ini karena dia berterima kasih atas fakta bahwa dia membantu menutup gerbang. Padilla terus bertingkah aneh saat dia memberitahu Elan bahwa dia akan memastikan dia mengikuti permintaan yang dibuat Eileen. Faktanya, dia siap untuk mengambil sumpah mana jika itu akan membuat Eileen percaya padanya. Sebelum Elan bisa menarik perhatiannya pada fakta bahwa dia salah paham, Padilla telah mengaktifkan proses sumpah. Dan saat di bawah sumpah, dia bersumpah untuk menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Dengan ini, Alon menyelesaikan urusannya di Menara Sihir Biru, dan dia memperoleh relik yang diinginkannya dengan 5 botol ramuan dan sebuah sumpah. Saat mereka berkuda menjauh dari menara, Yebun menatap relik itu, yang tidak lebih dari sebuah gelang, dan dia bertanya pada Elan apakah ini semua yang dia cari. Meskipun tidak terlihat seberapa, Elan meyakinkan Yeban bahwa dia sangat membutuhkan gelang itu. Itu dikenal sebagai segel sang terkutuk dan memiliki permata tertanam di dalamnya yang dapat menyerap dan menyimpan mana dari atmosfer. Alon senang bahwa perangkat itu berfungsi dengan sempurna, dan meskipun ruang penyimpanannya tidak banyak, itu lebih dari cukup untuk mengimbangi lubang mananya. Alon percaya bahwa itu cukup baginya, karena tujuannya adalah penelitian sihir dan pelestarian diri, bukan bertarung. Tiba-tiba, dia sadar bahwa cara Padaya bersikap padanya sebelum dia meninggalkan menara cukup aneh. Tingkat rasa hormat yang dia berikan padanya pada suatu titik membuat Alon bertanya-tanya apakah Padilla sedang mengejeknya. Alon ingat bahwa keadaannya sama seperti saat Kalia melihatnya terakhir kali. Namun, dia tidak berpikir dia perlu khawatir tentang apapun karena dia percaya bahwa dia tidak akan melihat mereka lagi. Sementara itu, di Altea, Loria menjadi tuan rumah bagi Kalia. Keduanya saling berbasa-basi tanpa ada tanda-tanda permusuhan di antara mereka, semua berkat pengaruh Alon. Kalia senang karena dia mengikuti saran Alon dan datang menemui Loria. Selama percakapan mereka, keduanya menyadari bahwa Alon jauh di depan mereka. Namun demikian, pada dasarnya itu adalah aliansi yang terbentuk berkat perintah Alon. Keduanya tidak punya pilihan selain bekerja sama karena mereka berdua berada di bawah Alon, dan perebutan kekuasaan pada akhirnya tidak akan ada gunanya. Loria kemudian bertanya pada Kalia mengapa dia datang mengunjunginya meskipun konferensi terjadwal mereka adalah bulan berikutnya. Kalia kemudian mengungkapkan bahwa Alan mengirim surat mengenai kunjungan terakhirnya. Kalia menunjukkan surat itu kepada Loria, dan di dalam surat itu, Alan berbicara tentang kunjungan terakhir Kalia ke Puri dan bagaimana kejadiannya. Dia menambahkan bahwa beberapa bangsawan lain juga mengeluh kepadanya tentang hal itu. Dan dilihat dari suratnya, itu tampak seperti surat permintaan maaf biasa, tetapi para gadis itu percaya ada pesan tersembunyi di dalamnya. Karena mereka telah sampai pada kesimpulan ini, keduanya percaya akan lebih baik jika mereka mendiskusikannya. Keduanya tidak membuang waktu membedah para bangsawan yang mereka miliki di kerajaan dan faksi mana mereka berasal. Setelah banyak memikirkannya, keduanya sampai pada kesimpulan yang sama bahwa Alon tidak menyukai semua bangsawan dan faksi mereka yang tidak berguna. Dengan pemikiran ini, mereka berasumsi bahwa Alan ingin membunuh semua bangsawan. Kedua wanita itu percaya bahwa Alan ingin menyingkirkan para bangsawan yang ada di kerajaan dan menciptakan rezim baru. Keduanya pada dasarnya terlalu memikirkan segalanya, dan sampai pada kesimpulan yang sama bahwa Alan ingin berada di puncak. Karena mereka sangat ingin membantunya, mereka mulai mendiskusikan rencana mereka. Sementara itu, di Menara Sihir Biru, Master Menara telah tiba, dan dia menuntut untuk mengetahui semua detail seputar kunjungan Alan. Pada saat yang sama, Alan hanya khawatir tentang bagaimana dia ingin cepat pulang agar bisa menerima surat bulanan Yutia.